Halo guys, kali ini gue mau lanjutin alur cerita Freezing the World A Delta Doomsday Safe House atau Global Freezing, bab 1915 sampai 1920, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Keluar dari matahari hitam yang terbit di langit, menyerang segala sesuatu di wilayah ini tanpa pandang bulu. Bahkan Zhang Yi pun tidak mampu mengalahkan lawannya dalam kondisi yang tidak seimbang seperti itu. Setelah itu, Yang Xingxin akhirnya memutuskan untuk turun tangan dan membantu Zhang Yi mengurangi tekanan. Jarak antara kedua sisi telah berkurang menjadi kurang dari 4 km, dan bahkan anak panahnya pun dapat mencapai piramida raksasa itu. Selain itu, serangan yang didasarkan pada aturan paling sedikit terpengaruh oleh keberadaan dunia material. Sesosok golem raksasa yang jatuh melayang di belakangnya, tangannya terentang seperti busur dan anak panah hitam, sayap hitamnya berubah menjadi anak panah. Tali busur yang besar itu menegang dengan suara berderit, lalu dengan suara mendesing, 6 anak panah hitam pekat melesat keluar. Tatapan Kenshin bergeser. Dia selalu waspada terhadap kemampuan Yang Xingxin dan tidak pernah mengabaikannya. Saat anak panah melesat ke arah piramida, dia mengulurkan tangannya yang besar, dan gelombang tak terlihat seketika menyebar ke segala arah. Anak panah tajam itu melesat lurus ke arah kami, tetapi setelah tersapu oleh gelombang tak terlihat itu, anak panah tersebut perlahan-lahan hancur. Pemandangan ini membuat tatapan Yang Xingxin menjadi gelap. Dia menduga pihak lain memiliki cara untuk menghadapinya, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama serangannya berhasil dinetralisir. Akar permasalahannya adalah kesadaran tempur lawan terlalu kuat. Setelah dia menembak Sphinx dengan panah aturan, lawan menilai kemampuannya. Panah-panah dari 6 aturan tersebut secara bertahap menghilang di bawah fluktuasi yang tak terlihat itu. Bibir Kenshin melengkung membentuk senyum menghina. Kemampuan berbasis aturan, cukup menarik bukan? Tapi kemampuan ini sama sekali tidak berpengaruh padaku. Dia tertawa kecil. Kau sama sekali tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan negara-negara adidaya. Itulah kekuatan pikiran. Pikiran yang kuat membuat keinginanmu menjadi kenyataan. Oleh karena itu, kau adalah orang yang memiliki keinginan kuat dan mendambakan untuk mengendalikan segala sesuatu. Tetapi, ia mengangkat kepalanya dan merentangkan tangannya, bagaimana mungkin keinginanmu, sekuat apapun, dapat melampaui keyakinan kolektif dari 20 juta orang. Tatapan Yang Xingxin dalam saat dia berkata kepada Zhang Yi, orang ini bukan lagi manusia. Esensinya telah menjadi gabungan dari keinginan gila Kenshin dan kehendak rakyat Kaj. Dalam arti tertentu, dia menjadi dewa di dunia sekuler. Zhang Yi berkata, tidak heran, aku tidak melihat sedikit pun kemanusiaan dalam diri orang ini. Sebelum percakapan mereka berakhir, serangan Kenshin kembali terjadi. Tidak ada cara untuk menghindari serangan membabi buta dari ledakan nuklir matahari hitam. Satu-satunya pilihan adalah menahannya. Namun, pengeluaran energi Kenshin jauh lebih besar daripada Zhang Yi. Ini adalah gaya bermain yang sangat mewah, tetapi mereka mampu menanggung penantian yang lama. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Aku sangat menantikan melihatmu merendahkan diri dan memohon ampun. Suara Kenshin terdengar dari jauh, menggema di seluruh ruangan, seperti suara dewa tertinggi, tak terkalahkan. Jangan terburu-buru, mari kita pelan-pelan saja. Zhang Yi tersenyum dan menyipitkan matanya. Pertempuran telah berlangsung selama hampir setengah jam sekarang. Baik Zhang Yi, Yang Xingxin, maupun Kenshin tidak mengerahkan potensi penuh mereka untuk melancarkan serangan mematikan. Karena mereka semua percaya bahwa waktu berpihak pada mereka. Namun, Kenshin mengabaikan poin yang sangat penting. Dia bukanlah dewa sejati. Di kota Prisan, Liang Yue, Paman Yu, dan yang lainnya dengan cepat mengalahkan lawan mereka masing-masing. Chun Lei dan Hua Hua mengalahkan lawan mereka masing-masing dengan usaha yang relatif sedikit. Qin Mihi, rubah berekor 9, dan Park Guki, serigala raksasa, dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang bergejolak di dalam tubuh mereka ditarik pergi. Pada saat paling kritis dalam pertempuran, Kenshin menarik restunya kepada mereka dan memusatkan pasukannya untuk menghadapi Zhang Yi. Mereka sangat lemah di hadapan kekuatan luar biasa tim Zhang Yi. Bahkan Liang Yue berseru, kupikir ini akan menjadi pertempuran yang sulit, tapi aku tidak pernah menyangka kekuatan militer kerajaan Kaje begitu lemah. Sistem AI menjelaskan kepadanya, banyak negara yang tampaknya kuat sebenarnya hanyalah makan kertas. Kelemahan mereka baru terungkap setelah perang sesungguhnya pecah. Terlebih lagi, di negara seperti itu, penguasa yang berkuasa dengan kekerasan akan khawatir bahwa bawahannya akan menggulingkannya dengan cara yang sama. Oleh karena itu, para pemimpin yang tidak kompeten hanya akan menggunakan bawahan yang bahkan lebih tidak kompeten untuk mempertahankan otoritas absolut mereka. Dan bawahan mereka kemudian akan menunjuk bawahan yang bahkan lebih tidak kompeten lagi, dan seterusnya hingga ke bawah rantai kepemimpinan. Setelah pertempuran, Liang Yue dan yang lainnya mencoba berkomunikasi dengan Zhang Yi dan Yang Xingxin, tetapi sinyal tidak dapat sampai kepada mereka. Itu wilayah Marsekal Xian. Sinyal kita tidak bisa menembus. Jadi tidak mungkin kita bisa pergi dan membantu. Paman, katamu, kita hanya bisa menunggu kabar baik dari mereka, kata Liang Yue.
Namun, yang dia maksud bukanlah Jiang Yi dan Yang Xingxin. Sebaliknya, justru Lukran dan Deng Shentong yang berada jauh. Pada saat ini, Lukran telah menyelesaikan invasi ketiga pangkalan rudal utama dan berhasil mengendalikan ke-50 Lafdes di seluruh negeri KJ. Apa yang akan dia lakukan adalah memberikan pukulan telak kepada Kenshin. Kekuatan Kenshin berasal dari kepercayaan yang dimiliki penduduk KJ kepadanya. Jika kepercayaan mereka hancur, dia akan kehilangan semua kekuatannya. Seekor burung hantu salju menari di langit. Dan Deng Shentong, berpegangan pada cakarnya, mendongak dan bertanya, "Nona Lu, di luar agak dingin, dan aku tidak terlihat bagus jika bergelantungan di sini seperti ini. Tidak bisakah kau mengizinkanku masuk dan duduk sebentar?" Tangan Lukran bergerak begitu cepat hingga hampir tampak buram saat ia mengoperasikan layar besar di depannya, sambil tetap berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan pria itu di sela-sela waktu. "Tidak, aku tidak pandai bermesraan dengan pria lain. Bersabarlah sedikit lagi." Deng Shentong menghela napas pasrah. Dia begitu tampan dan kaya, lalu mengapa dia masih ditolak oleh wanita? "Ini adalah kali pertama aku melakukan hal ini dalam hidupku." Tanpa sadar ia menyentuh wajahnya, dan ia tak sanggup mengucapkan kalimat yang sering ia gunakan, "Tak ada yang bisa mengalahkan ketampananku." Setelah Lukran melakukan beberapa tindakan, peta negara KJ muncul di layar besar di depannya. Setiap daerah berpenduduk yang memiliki akses internet, televisi, dan telepon sedang diterangi dengan cepat. Begitu semua orang yang ada di peta, dari pos perbatasan di kota Dandong di utara hingga suku-suku primitif yang masih mengenakan kulit binatang di selatan, yang dapat terhubung melalui internet. Lukran menarik napas dalam-dalam, mengarahkan jari telunjuknya yang panjang, ramping, dan putih ke modul merah di layar. "Ayo kita mulai, mari kita ubah negara ini secara drastis." Saat itu, dia berada di langit di atas kota Jeluo, kota terpadat kedua di negara KJ, di mana lampu-lampu kota redup di malam hari. Setelah dia menekan tombol itu, pintu di punggung burung hantu salju itu tiba-tiba terbuka. Sring, lembaran-lembaran kertas yang tak terhitung jumlahnya, seperti kupu-kupu yang berterbangan, melayang turun menuju kota Jeluo diterpa angin dingin. Pasokan listrik ke kota Jeluo yang sebelumnya gelap gulita tiba-tiba menyala, dan banyak layar yang awalnya digunakan untuk mempublikasikan prestasi besar Kenshin pun menyala. Teng, teng, teng. Tawa riuh menggema di seluruh kota Jeluo. Di tengah malam yang gelap gulita, banyak orang tidak bisa tidur nyenyak karena lapar dan kedinginan. Cahaya yang menyilaukan dan suara bising di luar membangunkan mereka, dan mereka pergi ke jendela untuk melihat sumber cahaya tersebut. Streng, banyak lembaran kertas jatuh dari langit dan menempel pada kaca yang dingin. Seorang pria paruh baya dengan kulit pucat menyipitkan mata ke arahnya, lalu wajahnya memucat karena takut. Karena itu adalah selebaran, dan gambar di dalamnya adalah adegan marsekal tertinggi mereka, Kenshin dari kerajaan KJ, sedang berfoya-foya di kediaman resminya. Dalam adegan tersebut, dia dan para perwira di sekitarnya minum-minum dengan rakus, meneguk minuman keras impor yang mahal, dan meja di depan mereka penuh dengan makanan lezat, dengan banyak daging berharga yang tergeletak begitu saja di lantai. Kenshin sedang menggendong dua wanita telanjang di lengannya, dan seluruh adegan itu begitu berlebihan dan cabul sehingga sulit dibayangkan. Di negara KJ yang hancur akibat kiamat, hal ini hampir tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Pria paruh baya itu sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata, dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Jika ada yang tahu dia telah melihat selebaran itu, dia pasti akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Namun bersamaan dengan rasa takut, kemarahan yang besar juga muncul di hatiku. Mereka kelaparan, dan orang-orang meninggal setiap hari karena tidak memiliki pakaian hangat atau cukup makanan untuk dimakan. Dewa yang mengaku mencintai rakyatnya seperti anak sendiri dan hanya makan sebutir beras sehari ternyata adalah sosok yang sangat memalukan. Gambaran indah dan megah di hatinya runtuh dengan tiba-tiba. Pria paruh baya itu merasa pusing dan tak bisa menerima kenyataan, lalu duduk di lantai dengan bunyi gedebuk. Dia sudah dianggap sebagai kelas menengah di KJ, tetapi dia masih khawatir tidak bisa mendapatkan semangkuk nasi dan semangkuk sup. Pikiran pertamanya adalah menghancurkan selebaran itu untuk mencegahnya ditemukan. Namun ketika ia berusaha berdiri dan kembali ke jendela, matanya membelalak kaget. Di luar jendela, selebaran-selebaran melayang cepat dari langit seperti kepingan salju yang jatuh. Sementara itu, beberapa kilometer dari rumahnya, di sebuah alun-alun, beberapa layar besar menampilkan gambar-gambar yang bahkan lebih kacau daripada yang ada di layar. Kenshin adalah seorang dewa di mata orang biasa. Setiap kali dia muncul di depan kamera, itu setelah banyak orang dengan cermat mendesain dan mempercantiknya. Oleh karena itu, melihat kondisi menyedihkannya secara langsung membuat orang sulit menerima kenyataan tersebut. "Itu marsekal Kenshin kesayangan kita." Pria paruh baya itu memegangi kepalanya, rasa sakit di hatinya terasa nyata. Dia menutupi kepalanya, tetapi harus melepaskan satu tangan untuk menekan dadanya, terengah-engah untuk meredakan rasa sakit. Perasaan kehilangan kepercayaan itu tak terlukiskan. Semakin besar cintamu pada seseorang di masa lalu, semakin besar pula kebencianmu padanya sekarang. Ternyata mereka hidup dalam kebohongan besar.
Pria paruh baya itu mengertakkan giginya dan menggeram. Ken Sein, bajingan, kau telah menipu kami. Kau telah menipu seluruh bangsa Kaj. Di belakangnya, istrinya, sambil menggendong putra mereka yang berusia 5 atau 6 tahun, juga menyaksikan kejadian tersebut. Sang istri yang pucat dan kurus kering itu diliputi rasa kaget. Ia menjerit lalu pingsan. Anak laki-laki muda itu terpesona oleh semua yang dilihatnya dan menatapnya dengan saksama. Malam itu, semua keluarga di kota Jeluo terbangun oleh suara tangisan pilu yang datang dari setiap sudut kota. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan dan dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Ketika para pemimpin kota menyadari apa yang sedang terjadi, mereka segera memerintahkan semua televisi untuk dimatikan. Namun, televisi dapat dimatikan dengan memutus aliran listrik secara paksa, sedangkan selebaran-selebaran itu sama sekali tidak dapat diambil secara paksa. Mereka kekurangan tenaga kerja. Situasi serupa terjadi di semua daerah padat penduduk di seluruh wilayah KJ. Akibat cuaca dingin yang ekstrem, lebih dari 20 juta orang terkonsentrasi di 15 kota. Oleh karena itu, Lukeran dengan mudah mengendalikan jaringan di berbagai tempat dan menyebarkan gambar-gambar ini, yang direkam Zhang Yi dari jamuan makan Ken Sein menggunakan perangkat pintar. Gaya hidup mewah Chengdu, dengan kolam anggur dan hutan dagingnya, sungguh mencengangkan bahkan bagi Zhang Yi, apalagi bagi rakyat kerajaan KJ yang kelaparan dan kedinginan. Selebaran-selebaran itu juga sudah dicetak sebelumnya. Ini membuat segalanya lebih mudah bagi mereka, karena ruang bayangan Muyan menampung seluruh tim Zhang Yi, termasuk pasukan bayangan dan sejumlah besar tentara makhluk mekanik. Di sebuah kota kecil dekat kota besar, seorang anak laki-laki terbangun oleh cahaya di malam hari dan dengan hati-hati berlari keluar. Sebuah selebaran jatuh ke tangannya. Masih banyak lagi selebaran lainnya di tanah, pepohonan, dan jendela di sekitarnya. Bocah itu menunduk dan menatap selebaran di depannya dengan terkejut. Jam tangan Omega di pergelangan tangan Ken Sein bernilai 20.000 ton beras. Pakaian merek Diao yang dikenakan wanita di sebelahnya bernilai 10.000 ton tepung terigu. Di seluruh wilayah KJ, di setiap daerah yang memiliki akses internet dan telepon, pesan-pesan ini menyebar dengan sangat cepat. Beberapa orang bahkan terbangun karena panggilan telepon di tengah malam dan kemudian mendengar semua hal menggembirakan yang terjadi di pesta yang meriah itu. Ken Sein paling bangga dengan 20 juta rakyatnya yang paling taat yang menganggapnya sebagai dewa dan bersyukur atas segala sesuatu yang diberikannya kepada mereka, bahkan di masa-masa paling sulit, melihatnya sebagai bintang harapan. Justru karena keyakinan ini begitu taat, maka keyakinan ini membersihkan jiwa mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, ketika kebenaran terungkap, reaksi negatif terhadap keyakinan ini menjadi jauh lebih hebat. Di dalam wilayah tersebut, Ken Sein melepaskan kekuatannya tanpa ragu. Kekuatan yang tampaknya tak terbatas itu memungkinkannya untuk menekan musuh yang menyerang dari posisi yang lebih unggul. Namun tiba-tiba, ia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Kekuatan yang diperoleh dari piramida di bawahnya, yang awalnya mengalir deras seperti sungai besar, tiba-tiba melemah secara drastis, menjadi aliran kecil, tetesan, atau bahkan sangat lemah sehingga hampir tidak terlihat. Apa yang telah terjadi? Pupil mata Ken Sein menyempit tajam saat ia menatap tangannya dengan tak percaya. Cahaya dewa matahari, yang dipegang di telapak tangannya, telah meredup considerably dan tidak lagi berwarna kuning keemasan murni. Setelah menyadari bahwa serangan Ken Sein telah berhenti, Zhang Yi dan Yang Xingxin saling bertukar pandang dan tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sejak awal, kartu teruf sebenarnya melawan Ken Sein adalah Lukeran. Hancurkan citranya, buat dia kehilangan imannya, dan dengan demikian cegah dia untuk mendapatkan kekuatan dari rakyatnya. Zhang Yi pernah melakukan hal yang sama sebelumnya, dan itu juga merupakan rencana yang disusun dengan sempurna. Jadi kali ini, dia menanganinya dengan mudah. Bagaimana perasaanmu? Apakah kau merasa sumber kekuatanmu telah hilang? Zhang Yi mengangkat pedang iblis berwarna merah darah tinggi-tinggi dengan kedua tangannya. Di belakangnya, pusaran kehampaan raksasa berputar liar, dan kekuatan dengan cepat terkumpul di pedang itu. Warna merah darah menyatu dengan kegelapan lubang hitam, memancarkan kekuatan penghancur seperti dewa iblis. Pedang yang menembus bintang-bintang. Meriam penembus bintang dilepaskan dalam bentuk serangan pedang iblis, yang langsung mengarah ke Ken Sein. Ken Sein menatap Zhang Yi dengan ekspresi garang. Bajingan, apa yang telah kau lakukan? 10 matahari raksasa membentang di langit, yang dilemparkannya ke arah Zhang Yi dengan sekuat tenaga, seolah-olah sedang melempar bola voli. Pedang iblis itu berulang kali berbenturan dengan matahari, menciptakan serangkaian ledakan. Badai yang dilepaskan oleh kekuatan pedang itu dilalap api, hampir membakar seluruh ruang angkasa hingga menjadi abu. Zhang Yi merasakan kemarahan Ken Sein dan dengan cepat menciptakan jarak, karena semua serangan energi melemah seiring bertambahnya jarak spasial. Dengan serangan ini, dia tahu bahwa Ken Sein benar-benar marah. Namun, ini juga merupakan hal yang baik, karena menunjukkan bahwa hal itu telah membuatnya merasakan krisis yang kuat. Pertempuran baru saja dimulai. Ken Sein, sumber kekuatanmu yang tak habis-habisnya telah kuputus. Zhang Yi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di depan Ken Sein.
Tatapannya tajam, dan dia bergumam, 10.000 mungkin tidak mati, tetapi satu orang tidak akan lolos. Dan aku, Zhang Yi, adalah orang yang memegang busur di sini untuk mengakhiri hidupmu. Rambut panjang Ken Sein berkibar acak-acakan. Ia masih berwibawa, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kepanikannya, karena dia sudah terlalu lama tak terkalahkan dan menikmati kehidupan seperti dewa terlalu lama, dia takut kehilangan semua yang dimilikinya. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Omong-omong, apakah kau perwakilan dari negara lain atau tahta suci? Dia melambaikan tangannya dengan kuat. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Tanah, orang, sumber daya, makanan, aku bisa memberimu apa saja. Tidak perlu kita bertarung sampai mati. Yang aku inginkan, tentu saja, adalah agar kau mati. Zhang Yi menyipitkan matanya, senyum lebar teruk di bibirnya. Benarkah? Tapi Ken Sein, kami akhirnya berhasil menembus kekuatan kepercayaanmu. Bagaimana mungkin kami bisa dengan mudah mempercayaimu? Kecuali jika kau menghancurkan piramida di bawahmu untuk menunjukkan ketulusanmu. Alis Ken Sein terangkat, dan matanya dipenuhi amarah seseorang yang sedang menatap musuhnya. Ini tidak mungkin, ini adalah sumber kekuatanku. Dia tiba-tiba berhenti setelah mengatakan itu, yang sepertinya mengungkapkan sesuatu. Zhang Yi tidak sepenuhnya mempercayainya. Tidak ada jaminan bahwa pihak lain tidak berpura-pura. Aku bersumpah atas nama tahta suci. Zhang Yi tiba-tiba membuat tanda salib di dadanya dengan tangan kirinya, dan ekspresinya menjadi serius. Segala puji bagi Allah. Jika kau bersedia menghancurkan piramida jahat itu, aku berjanji kau tidak akan terluka sedikit pun dan akan dapat melanjutkan pemerintahanmu di kerajaan Kaj. Lagi pula, dia bukan anggota Vatikan, jadi dia bisa mengatakan hal-hal baik apapun yang dia inginkan. Sayangnya, Ken Sein sangat waspada dan bukan orang bodoh. Itu tidak mungkin, aku tidak akan menghancurkan fondasiku sendiri. Zhang Yi menghela napas panjang. Di mana letak kepercayaan paling mendasar antar manusia? Kau bahkan tidak mau melakukan itu, artinya kau telah dirasuki setan, kau adalah roh jahat. Aku akan menghakimimu atas nama tahta suci. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhang Yi menghunus pedangnya dan mulai menebas. Ken Sein jelas tidak bodoh. Dia hanya mencoba mengulur waktu untuk mencari tahu persis di mana letak kesalahannya. Meskipun sumber imannya telah runtuh, kekuatannya tetap sangat besar. Lalu dia menggenggam kedua tangannya dan mulai mengumpulkan kekuatannya sendiri. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kita harus menggunakan kekuatan paling dahsyat untuk memusnahkan mereka dengan cepat. Sebuah kekuatan dahsyat terkumpul di telapak tangannya melalui cakram matahari di bawah kakinya, dan kekuatan gelap muncul dari tubuhnya. Namun, sesaat kemudian, ekspresi terkejut muncul di mata Ken Sein. Sebuah retakan mengerikan muncul di dadanya, dan segumpal besar duri hitam tumbuh dari dadanya, memancarkan cahaya hitam. Dari cahaya itu, Zhang Yi merasakan niat jahat yang sangat kuat, dan dia bahkan tanpa sadar mundur jauh. Duri-duri hitam itu tumbuh semakin panjang, menjalar dari tubuhnya, dan di ujung duri-duri itu, sebuah bunga yang mengeluarkan bau busuk perlahan mekar. Bunga kejahatan, yang Xing Xin bergumam, manusia adalah makhluk kecil dan rapuh. Tetapi bahkan manusia terkecil sekalipun, ketika pikiran mereka bersatu, dapat menjadi kekuatan dahsyat yang tidak dapat diabaikan. Sebuah pikiran yang cukup kuat bahkan dapat mengubah beberapa aturan dunia. Kekuatan ini di masa lalu dipahami sebagai sebab dan akibat. Cinta dan iman adalah kekuatan. Kebencian juga merupakan kekuatan, dan ia akan melahirkan bunga kejahatan. Dahulu rakyat Kaje mengagumi Ken Sein, tetapi sekarang mereka membencinya sama besarnya. Dia telah dikuasai oleh kekuatan itu. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, akhirnya aku mengerti mengapa tokoh-tokoh kuat dari peradaban kuno yang pernah kutemui sebelumnya tidak memilih untuk menjadi lebih kuat dengan cara ini. Ini jalan pintas, tetapi risiko selalu berjalan seiring dengan imbalan. Harga untuk dimangsa terlalu besar. Bunga kejahatan itu mekar, lalu meledak menjadi kobaran api, berubah menjadi kobaran api hitam mengerikan yang melahap Ken Sein. Wajah Ken Sein meringis, dan telinganya dipenuhi dengan kutukan-kutukan penuh kebencian itu. Ken Sein, dasar bajingan memalukan. Kau telah menipu kami semua, kau pantas mati. Dasar bajingan tak tahu malu, matilah, matilah, matilah. Bahkan di neraka sekalipun, aku mengutukmu agar terkutuk selamanya dan tak pernah terlahir kembali sebagai manusia. Dasar bajingan keji, dasar cacing kotor, dasar babi busuk yang menjijikan, semoga Dewa Matahari menghakimimu, membakarmu hingga menjadi abu, dan melemparkanmu ke dalam lubang pembuangan kotoran. Berbagai macam kutukan memenuhi pikiran Ken Sein, dan bahkan ketika dia menutup telinganya rapat-rapat, dia tidak bisa menghalangnya. Pada saat yang sama, dia harus menanggung rasa sakit karma yang membakar jauh di dalam tubuh dan jiwanya. Zhang Yi tiba-tiba menyadari bahwa bahkan tanpa dia melakukan apapun, Ken Sein sudah akan dibunuh oleh kebencian kolektif dari 20 juta orang.
Namun, mari kita tetap memiliki polis asuransi. Dia tidak pernah memberi musuh-musuhnya kesempatan untuk membalas. Jadi dia mengangkat pedang iblis besar berwarna merah darah di tangannya. Dia menempuh jarak 4 km dan tiba di depan Kensei dengan teleportasi spasial. Armor Dewa Iblis memberinya kekuatan yang dahsyat, dan tungku inti mulai beroperasi. Efek gabungan dari 100 kali Space Acceleration dan Swamp of Time meningkatkan kecepatannya hingga setara dengan hantu. Sementara kecepatan Kensei berkurang secara signifikan. Pada ujung bilah yang terhunus, bilah tersebut, disertai dengan angin kencang, menebas ke arah tubuhnya dengan bunyi dentuman yang menggema. Kensei, yang menderita akibat karma, sama sekali tidak berdaya untuk melawan serangan Zhang Yi. Karena pikirannya dipenuhi oleh suara-suara terkutuk itu, api hitam menyembur dari 7 lubang di tubuhnya. Jadi tebasan itu tidak menemui perlawanan dan langsung membelah tubuhnya menjadi 2 dari area dada. Tubuh bagian atasnya terlempar secara horizontal, dan darah berceceran di mana-mana. Zhang Yi segera membalikkan pedangnya dan menebas tubuhnya hingga hancur berkeping-keping di udara. Teng, api karma berkobar hebat, seolah merasakan kematian Kensei yang akan segera terjadi, yang membuat roh-roh pendendam dan para kreditur bersukacita. Namun, Zhang Yi tidak sepenuhnya tenang, karena firasatnya mengatakan bahwa Kensei belum sepenuhnya mati. Dar! Suara gemuruh yang dahsyat terdengar di hadapannya. Zhang Yi menoleh untuk melihat piramida raksasa itu. Cakram matahari berdiri di puncak piramida, tetapi sekarang permukaan emas cakram itu hancur, dan bahkan batu-batu besar yang membangun piramida itu runtuh dengan suara dentuman yang memekakan telinga. Ini seperti mengupas cangkang pelindung telur untuk mengungkap apa yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah pilar biru besar berdiri di depan Zhang Yi dan Yang Xingxin. Materialnya sangat mirip dengan perunggu, dan jejak yang ditinggalkan oleh tahun-tahun di permukaannya telah membentuk bintik-bintik karat kebiruan. Tingginya lebih dari 200 meter. Ketika Zhang Yi melihatnya untuk pertama kalinya, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah artefak mitologi terkenal jarum penstabil laut. Namun, jelas bahwa ini bukanlah artefak ilahi yang berdiri di Laut Timur dalam mitologi kuno kerajaan Huasu. Aura kuno dan perasaan yang membuat orang ingin memujanya itulah yang dapat dirasakan Zhang Yi dan Yang Xingxin hanya dengan sekali pandang. Itulah tombak Longinus, benda yang selama ini mereka cari untuk menyegel Raja Iblis Mammon, atau lebih tepatnya, segel binatang suci purba tertinggi Jujiwin. Menyebutnya sebagai senjata api agak berlebihan, karena mungkin hanya sedikit orang di dunia yang mampu menangani senjata sebesar itu. Namun, mengingat sosok Mammon yang menjulang tinggi, hanya benda penyegel seperti itulah yang layak untuknya. Yang Xingxin berkata dengan suara berat, Kensei telah mewujud dan menempelkan dirinya pada tombak Longinus. Pantas saja seranganku tidak berpengaruh padanya. Menurut tahta suci, segel raksasa ini telah ada setidaknya selama beberapa juta tahun, dan ditinggalkan oleh setidaknya generasi manusia sebelumnya. Kekuatan pikiran yang dimilikinya sungguh luar biasa besarnya. Inilah sebabnya mengapa Kensei, seorang panglima perang kecil yang bangkit dari ketidakjelasan, mampu menjadi Raja Kaj dalam waktu singkat. Dar! Tiba-tiba, pilar perunggu itu bergetar hebat, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari celah-celah lapisan betina. Sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti Zhang Yi dan Yang Xingxin. Kensei telah mengungkapkan wujud aslinya dan akan bertarung sampai mati dengan Zhang Yi dan Yang Xingxin. Namun, bahkan saat melihat artefak kuno ini, Zhang Yi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Di mata kirinya, jarum jam tua berayun perlahan, mampu melihat semua yang akan terjadi dalam 4 detik. Tombak Longinus bukanlah senjata, itu hanyalah sebuah benda tersegel yang berisi pikiran dan emosi yang kuat. Setelah kehilangan sumber kekuatannya dan menderita akibat buruknya, upaya Kensei untuk menggunakannya guna mengalahkan Zhang Yi hanyalah angan-angan belaka. Zhang Yi membuka celah di baju zirah iblisnya dan membungkus Yang Xingxin di dalamnya. Kemudian, dalam sekejap berikutnya, dia mengangkat tangan kirinya, kelima jarinya terentang dan menunjuk ke langit di atas kepalanya. Dar! Sebuah bola hitam raksasa tiba-tiba muncul di atas kepalanya, seperti matahari hitam. Namun ini sangat berbeda dari kemampuan martial science, karena kemampuan ini dipenuhi dengan rasa sakit, kebencian, dan kehancuran. Jurus ini adalah teknik pamungkas kedua yang dikembangkan Zhang Yi setelah menjalani pembaptisan lautan spiritual di Istana Tianyu, yang memungkinkan bakatnya untuk disempurnakan, dan setelah menyaksikan pertempuran terakhir antara Raja Iblis Mammon dan 4 penunggang kuda. Dengan menggunakan ruangnya sendiri sebagai wadah, ia menyerap semua kerusakan, kemudian mengumpulkannya dan memantulkannya kembali ke musuh dengan kekuatan 2 kali lipat. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak serangan yang ditahan Zhang Yi, dan semakin kuat jurus ini. Ini adalah versi yang ditingkatkan dari kemampuan serangan balik total, karena dapat mengakumulasi serangan-serangan kecil menjadi kekuatan yang dahsyat. Karena jurus ini sangat kuat sehingga bahkan penggunanya pun tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, Zhang Yi belajar menggunakan baju zirah pertahanan yang kuat untuk menahan kerusakannya saat menggunakannya. Semua hal buruk yang pernah Kensei lakukan padanya sebelumnya kini kembali terbalas.
Langkah ini langsung menutupi serangan Kenshin. Rohnya muncul dari tombak Longinus, wajahnya berkerut ketakutan akan kematian. Tidak, wajahnya yang garang terus berubah saat dia meraung ke arah Zhang Yi. Apa gunanya membunuhku bagimu? Akulah penyelamat kerajaan KJ. Akulah yang membiarkan babi dan anjing-anjing ini hidup dengan baik dan tidak disakiti oleh bajingan-bajingan Eropa dan gereja sesat itu. Mereka semua seharusnya berterima kasih padaku. Setidaknya mereka masih hidup kan? Apakah kau benar-benar berpikir membunuhku akan membuat negara ini lebih baik? Jika KJ menjadi lebih kacau dan lebih banyak orang mati setelah kematianku, bisakah kau menanggung tanggung jawab itu? Menghadapi perjuangan putus asa Kenshin, Zhang Yi hanya tersenyum sinis. Apakah aku perlu kau ajari apa yang harus kulakukan? Zhang Yi tidak pernah menganggap dirinya seorang suci. Dia hanya berusaha bertindak dengan hati nurani yang bersih. Dia ingin membunuh Kenshin semata-mata karena dia merasa Kenshin pantas mati sesederhana itu. Adapun apa yang akan terjadi pada KJ setelah kematiannya, Zhang Yi tidak akan bertanggung jawab atas hal itu. Jika, karena takut akan konsekuensi yang lebih buruk, seseorang tidak berani menggulingkan kediktatoran yang ada, maka ia hanya bisa menyaksikan tanpa doa saat semua orang menjadi budak diktator tersebut. Perubahan adalah hal yang baik. Setidaknya untuk saat ini. Bola gelap itu semakin membesar, dan kegelapan di permukaannya perlahan retak, memenuhi seluruh ruang dengan kekuatan yang mengerikan. Kenshin, Zhang Yifei menatap Kenshin yang terikat pada tombak Longinus dari udara. Inilah harga yang harus kau bayar atas kekejamanmu, karena memperlakukan orang lain seperti babi dan anjing dan mempermainkan mereka. Begitu dia selesai berbicara, bola hitam raksasa di langit itu tiba-tiba meledak. Cahaya hitam menyapu segala sesuatu di sekitarnya, langsung melahap semuanya. Dosa menipu halayak ramai. Inilah penilaian akhir Zhang Yi terhadap Kenshin. Semua ketegasan yang ia lontarkan kepada Zhang Yi hanya dibalas dengan serangan balik. Roh yang melekat pada tombak Longinus tidak mampu melawan sedikit pun. Roh itu terlepas secara paksa oleh cahaya hitam seperti nyala api yang membakar rumput liar, lalu terbakar dan hangus. Kematian Kenshin sangat tragis. Bahkan dalam wujud rohnya, ia terus-menerus dihantui oleh kebencian tak berujung dari penduduk KJ, dan akhirnya lenyap tanpa jejak. Menurut teori surga dan neraka Ling, semua dosa yang ia timpakan kepada orang lain di kehidupan ini akan dialami kembali setelah ia kembali ke alam baka. Inilah asal mula legenda neraka. Sebagian adalah surga, sebagian lagi adalah neraka. Perbedaan di antara mereka bergantung pada bagaimana wujud manusia mereka memperlakukan orang lain. Di tengah ratapan yang memilukan jiwa, Kenshin terperosok ke dalam neraka yang mengerikan. Seluruh dunia terdiam. Zhang Yi tak lagi bisa merasakan kehadirannya. Yang tersisa di hadapannya hanyalah sebuah pilar perunggu besar yang berdiri tegak di tengah gurun emas yang luas. Matahari masih terbenam di atas pasir kuning, dan angin malam bertiup sepoi-sepoi. Dia menatap pilar perunggu yang besar itu dan tak kuasa menahan diri untuk berjalan mendekatinya. Sihir macam apa yang dimiliki artefak tersegel ini, yang diwariskan dari zaman kuno? Seolah-olah ada kesadaran yang memanggilnya, yang Xingxin memanggil nama Zhang Yi. Kakak, ada apa? Kau baik-baik saja? Apakah kau masih sadar? Dia segera menerima balasan dari Zhang Yi. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja aku punya perasaan khusus yang membuatku ingin menyentuhnya. Mungkin melalui benda ini kita bisa belajar bagaimana manusia purba menyegel para dewa Druk. Yang Xingxin akhirnya merasa lega. Zhang Yi berjalan menuju pilar perunggu raksasa yang tingginya lebih dari 200 meter dan menyerupai gunung raksasa. Zhang Yi mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas pilar perunggu. Dalam sekejap, perasaan spiritual yang kuat menyerbu pikirannya, membawanya ke dunia lain. Sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Dia mendengar suara pertempuran yang kacau dan teriakan pembunuhan, dan samar-samar dia melihat puluhan iblis menjulang tinggi, tubuh mereka diselimuti kebencian tak berujung terhadap orang mati, dengan panik membantai semua musuh di hadapan mereka. Di antara para raksasa Druk ini, Mammon menempati posisi yang menonjol. Ini adalah era dari masa lalu yang tidak diketahui. Gambar-gambarnya sangat buram, dan manusia yang terlihat hanya memiliki beberapa ciri manusia. Sebagian besar dari mereka menunjukkan karakteristik hewan. Beberapa memiliki kepala manusia dan tubuh ular, beberapa menyerupai kadal, beberapa memiliki sayap besar di punggung mereka, dan beberapa memiliki kepala hewan dari semua famili. Dengan kekuatan yang menakjubkan dan jumlah individu yang tak terbatas, mereka melancarkan serangan tanpa rasa takut terhadap para raksasa, seperti sekawanan semut yang tak takut mati berusaha menggulingkan para dewa. Lapisan-lapisan awan gelap membubung di langit, menyerupai puncak-puncak gunung gelap yang tak berujung. Guntur bergemuruh dan meraung di dalam awan, dan suara melolong terdengar dari langit. Zhang Yi samar-samar dapat melihat sisik dan cakar seekor binatang buas raksasa, tetapi tidak dapat melihat wujudnya secara keseluruhan. Dan sebenarnya ia sedang bertarung melawan dua raksasa Druk di langit. Langit dipenuhi dengan suara gemuruh, dan angin kencang menerpa dari langit, menyebabkan bumi dan gunung-gunung runtuh serta sungai, danau, dan laut mendidih. Sesosok tubuh kolosal karya Drake jatuh lurus dari langit ke bumi. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian,
Ternyata, di zaman kuno, ada makhluk-makhluk perkasa yang mampu menyaingi para dewa Druk. Zhang Yi teringat cerita yang diceritakan Ling kepadanya. Ras Ihan mampu menyaingi Druk, atau bahkan mengalahkannya, tetapi mereka memilih untuk mengasingkan diri dan, karena muak dengan dunia, telah bersembunyi sejak saat itu. Kemudian, untuk menghilangkan wabah yang diciptakan oleh Druk sendiri, Kagago secara berturut-turut menciptakan bangsa Ark dan bangsa Iring, yang keduanya berperang melawan dewa-dewa Druk dalam jangka waktu yang lama. Gambar itu sangat buram hingga bagian akhirnya, ketika Zhang Yi melihat darah berjatuhan dari langit. Tubuh Mamon ditembus melalui mulutnya oleh pilar perunggu raksasa, dan kemudian dia dibanting dengan keras ke permukaan planet. Mamon terjun ke samudera luas, memercikan air setinggi ribuan kaki. Banyak sekali manusia purba perkasa berkerumun dan menggunakan berbagai senjata canggih yang tidak dipahami Zhang Yi, seolah-olah menyegelnya. Zhang Yi memahami bahwa apa yang dia lihat adalah pikiran para pahlawan kuno yang telah diabadikan pada tombak Longinus. Dia telah menanyakan tentang pembuatan artefak terlarang kepada para ahli penguburan Buddha esoteris. Pihak lain menjelaskan bahwa artefak terlarang yang ampuh membutuhkan pengorbanan makhluk hidup, dan pengorbanan makhluk hidup terbaik haruslah manusia. Sederhananya, ini melibatkan penggunaan pikiran intens dari makhluk hidup sebelum kematiannya untuk menciptakan senjata khusus. Semakin istimewa status orang yang mati, semakin banyak orang yang dikorbankan, dan semakin besar kekuatan artefak terlarang tersebut. Dalam istilah modern, mengorbankan seorang mutan dengan kualitas setara epsilon akan memberikan efek yang lebih baik daripada 1 juta orang biasa. Sangat mudah untuk membayangkan berapa banyak nyawa yang hilang di tombak Longinus demi menyegel Mamon. Namun, ia tidak memancarkan rasa dendam sedikit pun, melainkan berdiri di sana dengan megah dan penuh aura damai. Zhang Yi dengan lembut mengelus pilar perunggu itu. Dia tahu bahwa ketika manusia purba hampir punah akibat serangan dewa-dewa Druk, tak terhitung banyaknya orang purba yang secara sukarela mengorbankan nyawa mereka. Semangat pengorbanan besar, kesetiaan dan keberanian seseorang, lebih murni dan lebih kuat daripada pikiran jahat seseorang yang mati secara tidak adil. Zhang Yi dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Mungkin suatu hari nanti, mereka pun perlu mengorbankan nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan artefak terlarang demi menyelamatkan dunia. Namun pada saat itu, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Zhang Yi. Dia memejamkan mata dan mendapati dirinya berada di lautan cahaya. Ini lautan ether. Zhang Yi terkejut. Di masa lalu, dia hanya bisa terhubung ke alam ether setelah memasuki tidur nyenyak pada malam-malam tertentu. Namun sekarang, dia jelas masih sadar. Jadi bagaimana mungkin dia terhubung dengan ether? Namun, Zhang Yi segera menyadari bahwa ini bukanlah lautan esensi gaib. Sebaliknya, ini adalah medan khusus yang diciptakan dengan menggunakan tombak Longinus sebagai wadah untuk kekuatan iman. Ention telah meninggal, dan tombak Longinus kini tak memiliki pemilik. Hal ini memiliki makna yang sangat istimewa di tanah ini. Bahkan, dapat dikatakan bahwa semua orang yang tinggal di benua ini, sejak lahir, diberi misi khusus oleh generasi malaikat sebelumnya, yaitu para dewa yang menciptakan mereka. Lindungi segel tempat ini, dan tunggu hari kelahiran Raja Iblis, lalu segel dia sekali lagi. Itulah sebabnya siapapun yang memperoleh tombak Longinus dapat memperoleh kekuatan iman yang sangat besar. Dorongan kuat muncul dalam diri Zhang Yi. Jika dia bersedia menerima kehendak yang diwujudkan dalam tombak Longinus, dia bisa menjadi manusia terkuat di dunia. Dia bahkan bisa melawan peradaban bawah tanah yang sangat kuat itu. Ini adalah godaan yang tak tertahankan. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Tepat ketika hatinya berkobar karena gairah, sebuah suara dingin terdengar di telinganya, menyiramkan air dingin ke pikirannya yang agak kacau. Kakak, jangan lupakan apa yang terjadi pada Kenshin. Zhang Yi tiba-tiba tersadar dari lamunannya, menatap pilar perunggu besar di hadapannya, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia hampir menjadi matahari kedua yang bersinar tinggi di langit di atas kerajaan KJ. Dia segera menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. Kekuatan iman bukanlah hal yang baik, dan itu tidak cocok untukku saat ini. Hal semacam ini membawa risiko reaksi balik. Kekuasaan yang bukan milikmu pada akhirnya tidak aman. Selain itu, dia tidak bisa selamanya tinggal di kerajaan KJ sebagai tiran lokal. Dan, dia memiliki firasat samar bahwa kekuatan ini mungkin akan membawa malapetaka baginya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Namun dia hanya mengetahui satu hal. Dia belum pernah melihat orang yang sangat kuat dari peradaban kuno memperoleh kekuatan dengan cara ini. Itu berbahaya. Aku hampir tak bisa menahan godaan. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata. Yang Xingxin menatap Zhang Yi dan berkata, Kakak, kita tidak bisa menggunakan benda ini, tetapi kita juga tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Ini terlalu berbahaya, kita harus menyimpannya sendiri. Lagi pula, kilatan licik muncul di matanya, menyimpannya di tangan suatu hari nanti mungkin akan mengubahnya menjadi alat yang penting. Zhang Yi mengangguk. Dia sudah mengambil keputusan. Meskipun Vatikan mengklaim itu hanyalah benda yang disegel, dia tetap ingin mengendalikannya. Zhang Yi membuka tangan kanannya, membuka gerbang dimensi, dan membawa pilar perunggu besar itu ke dimensi alternatif.
Dengan menghilangnya tombak Longinus, dunia di hadapan kita runtuh, menampakkan wujud dunia luar. Zhang Yi dan Yang Xingxin menyaksikan kekacauan di kota Pulisang. Perang berkecamuk di mana-mana, kota-kota terbakar, dan penduduk pinggiran kota yang panik menjarah segala sesuatu di pusat dan bagian dalam kota. Zhang Yi tidak memiliki banyak perasaan. Kehancuran mendahului pembangunan, dan semua ini adalah harga yang harus dibayar. Dia mengirim pesan kepada semua orang melalui saluran komunikasi tersebut. Misi selesai. Paman Yu, Chunlei, Liang Yue, dan yang lainnya menoleh dengan terkejut. Tetapi wajah mereka tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Karena dalam pikiran mereka, setiap tindakan Zhang Yi harus berhasil. Dia tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak dia yakini akan dimenangkan. Kelompok itu dengan cepat terbang menuju lokasi Zhang Yi. Seluruh pulau telah berubah menjadi lembah yang dalam, dan air di danau telah menguap sepenuhnya. Bertahun-tahun kemudian, sebuah monumen didirikan di tempat ini untuk memperingati para pahlawan yang membantu Kaji menyelesaikan gerakan pembebasannya. Zhang Yi, apakah kau baik-baik saja? Hei, kau mengurus mereka dengan sangat cepat. Kau benar-benar luar biasa. Tapi aku juga mengalahkan lawan yang sangat kuat. Aku juga cukup hebat. Hehe. Chunlei menggaruk bagian belakang kepalanya, tampak puas dan bersemangat untuk mengambil pujian. Zhang Yi tersenyum tipis. Di saluran komunikasi, Lu Keran mengemudikan Snow Owl dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Zhang Yi berkata kepada mereka, kita telah memegang tombak Longinus. Misi kita telah selesai. Namun, dia berhenti sejenak. Pandangannya menyapu kota yang kacau itu. Kita juga perlu mengakhiri masalah-masalah yang kita tinggalkan. Tidak ada yang bisa memastikan ke arah mana Kaj akan melangkah di masa depan. Mungkin akan membaik, atau mungkin akan memburuk, tetapi Zhang Yi akan meredam keresahan tersebut. Dia tidak akan menggantikan Ken Sein sebagai penguasa baru tempat ini. Karena melakukan hal itu akan melanggar aturan main, memungkinkan seseorang untuk secara sepihak campur tangan dalam aksi bersenjata negara lain untuk menggulingkan penguasa mereka dan kemudian menjadi penguasa de facto. Hal ini pasti akan membangkitkan ketakutan semua negara lain di komunitas internasional dan akan membawa masalah besar bagi tindakan Zhang Yi di masa depan. Selain itu, ia sendiri tidak tertarik untuk menjadi penguasa. Jadi cara terbaik adalah mencari boneka untuk menduduki posisi Ken Xian dan mengelola negara. Lalu Zhang Yi bertanya kepada semua orang, apakah ada pejabat tinggi di kerajaan KJ, terutama 5 jenderal, yang masih hidup. Pada saat itu, sesosok gemetar tak jauh dari situ mengeluarkan suara menjilat. Yang mulia, aku, Park Gukchang, bersedia mengikrarkan hidupku untukmu. Zhang Yi menoleh dan melihat Park Gukchang membungkuk. Wajahnya penuh dengan sikap menjilat, seolah-olah dia ingin merangkak di tanah dan menjilati telapak sepatunya. Paman Yu berkata, ini satu-satunya dari 5 jenderal yang masih hidup, bernama Park Gukchang. Dari kelima jenderal, 4 gugur dalam pertempuran. Hanya Park Gukchang, seorang pria bijak yang tahu kapan harus menyerah, yang langsung menyerah ketika melihat situasi tidak menguntungkan dan mengkhianati sekutunya tanpa ragu-ragu, sehingga menyelamatkan nyawanya. Paman Yu berkata kepada Zhang Yi, orang ini sama sekali tidak memiliki harga diri atau kesetiaan. Apakah kita benar-benar akan menyerahkan negara KJ kepada orang seperti dia? Zhang Yi mengerutkan sudut bibirnya. Bukankah ini lebih baik? Seorang politisi yang baik harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi seperti itu. Selain itu, yang dibutuhkan Zhang Yi adalah seorang rekan yang patuh. Dia melambaikan tangan kepada Park Gukchang, yang matanya berbinar penuh harapan. Dia bergegas menghampiri Zhang Yi, punggungnya tampak tak mampu tegak, kepalanya hampir menyentuh tanah. Park Gukchang merasa gembira sekaligus takut, karena dia tahu bahwa Ken Sein telah dibunuh oleh pria di depannya. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Hanya segelintir orang yang berhasil menggulingkan rezim yang selama 3 tahun tak mampu digulingkan di negara-negara Nordik. Rasa hormat di hatiku bahkan lebih besar. Dia berteriak, aku bersedia memberikan segalanya untukmu, yang mulia. Zhang Yi menatap dingin pria di hadapannya. Park Gukchang, mulai hari ini, kau adalah panglima tertinggi kerajaan KJ yang baru. Park Gukchang terdiam sejenak, lalu gelombang kegembiraan yang tak terlukiskan meluap di dalam dirinya. Dia membuat taruhan yang tepat. Apakah dia akan menjadi Raja KJ? Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Zhang Yi melanjutkan, tindakan Ken Sein telah dipublikasikan, dan dia telah menjadi musuh publik. Jika kau terpilih, dan dikatakan bahwa kau memimpin semuanya di sini dan menggulingkan kekuasaannya, maka kau akan menjadi matahari baru yang tak pernah terbenam. Saat mendengar kata-kata matahari yang tak pernah terbenam, Park Gukchang merasakan getaran di hatinya. Matahari mana yang tidak pernah terbenam? Bukankah Ken Sein ditembak jatuh? Tidak, aku tidak akan berani berpikir seperti itu. Semua yang kuterima adalah hadiah dari Yang Mulia. Aku, Park Gukchang, bersumpah akan mengabdi kepada Yang Mulia sampai mati. Apapun yang Yang Mulia minta, akan kulakukan. Zhang Yi berkata dengan tenang, aku hanya memintamu melakukan satu hal, biarkan rakyat negara ini hidup seperti manusia. Jika airnya terlalu jernih, tidak akan ada ikan. Aku tidak memintamu untuk selalu jujur dan lurus.
Hanya saja jangan kasar atau menghina, itu seharusnya tidak sulit kan? KJ memiliki lahan terbaik di dunia saat ini. Jika seorang penguasa yang cukup normal memerintahnya, penduduk di sini pasti akan dapat menjalani kehidupan yang baik. Jika tidak, mengapa negara-negara Nordik bersusah payah mengirim imigran ke benua Afrika? Yihwan Park Guk-chang telah memperkirakan pihak lain akan mengajukan beberapa tuntutan keras, seperti menjadikannya boneka dan menawarkan semua sumber daya kerajaan KJ. Di luar dugaan, syaratnya sangat sederhana. Dia menatap Zhang Yi dengan tak percaya. Baik, Yang Mulia, aku pasti akan melakukannya. Apakah ada hal lain yang kau butuhkan? Zhang Yi tersenyum tipis. Itu saja, mulai sekarang, sebaiknya kau lebih berhati-hati. Zhang Yi dengan lembut meletakkan tangannya di bahu pria itu. Dalam sekejap, Park Guk-chang merasakan hal ini. Dia seperti Paramecium yang menghadapi dewa yang kekuatannya tak tertandingi. Orang di depannya bisa membunuhnya hanya dengan sebuah pikiran. Ya, Park Guk-chang mengangguk dengan penuh semangat, tidak berani membantah sedikit pun. Pada saat itu, terdengar suara mendesing dari langit. Itu adalah Lukeran dan Deng Shentong yang kembali. Lukeran melangkah keluar dari meja dan dengan bersemangat mendekati Zhang Yi, tampak sangat menginginkan pujian dan hadiah. Pipinya yang merona terlihat menggemaskan. Kakak, aku telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam misi ini. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia dan Yang Xingxin berhenti memanggil Zhang Yi dengan namanya dan hanya memanggilnya kakak. Namun, Zhang Yi tidak keberatan dengan cara memanggilnya seperti itu. Sebaliknya, ia merasakan kehangatan yang manis di hatinya. Siapa yang bisa menolak dua gadis kecil yang pintar dan menggemaskan memanggilnya kakak? Zhang Yi dengan penuh kasih sayang mengacak-acak rambutnya. Bagus sekali, kau adalah pemain terbaik dalam operasi ini. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu menangani Love Dash di pangkalan-pangkalan rudal itu? Zhang Yi bertanya. Lukeran mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata, aku sudah mengeluarkan komponen intinya di dalam. Sekarang hanya ada rudal biasa di sana, bukan hulu ledak Love Dash. Hehe. Zhang Yi mengangguk. Bagus sekali, Lukeran kini mampu menciptakan karya berjudul Love Dash, tetapi bahan-bahan kuncinya masih sulit didapatkan. Pangkalan Tianhai perlu dikembangkan dan akan membutuhkan sejumlah besar energi di masa depan, jadi dia secara alami menerima bahan energi radioaktif yang setara dengan 50 pil Love Dash. Tepat saat itu, Zhang Yi mendengar suara seorang pria dengan sedikit bersemangat. Ini adalah Xuan Haishiu di ruang bayangan. Tuan Zhang, bisakah kau membantuku menyelamatkan istriku sekarang? Tentu saja, Zhang Yi berkata kepada Lukeran, Keran, bantulah dia sekali lagi. Dia menunjuk ke Park Guo-chang. Karena dialah yang kupilih untuk menjadi pemimpin kerajaan KJ, tentu saja aku harus membantunya. Manfaatkan kebencian mendalam rakyat terhadap Ken Sein dan fakta bahwa semua jenderal lainnya telah tewas, dan bangun momentumnya. Park Guk-chang kini menjadi satu-satunya anggota klan Ipsilon di KJ, dan dengan propaganda yang tepat, ia bisa langsung naik tahta. Lukeran mengangguk, tidak masalah, serahkan saja padaku. Zhang Yi, ditemani oleh Xuan Haishiu, langsung pergi ke pertanian reformasi tempat Li Chengmei ditahan. Tempat itu kini berada dalam kekacauan total, dengan para tahanan melancarkan kerusuhan. Pertahanan di sini lemah, hanya dengan sekitar selusin senjata. Tempat ini dulunya seperti penjara, di mana tidak ada kekhawatiran tentang tahanan yang melarikan diri. Karena di luar penjara ini terdapat penjara yang lebih besar lagi, kemana seseorang bisa melarikan diri. Namun, situasinya sekarang berbeda. Orang-orang di sini juga telah melihat gambar dan selebaran itu. Kebakaran hebat di Prison City telah memicu kerusuhan di antara para tahanan. Zhang Yi dengan cepat menemukan Li Chengmei yang ketakutan di pertanian. Saat Hion Hesu melihat Li Sangmi, dia bergegas menghampirinya dengan gembira, memeluknya, dan menangis terseduh-seduh. Chengmei, aku membawa orang untuk menyelamatkanmu. Li Chengmei tampaknya tidak terlalu banyak mengalami ketidakadilan, dan tampaknya juga tidak terlalu banyak menderita kelaparan. Meskipun dia dikirim ke pertanian reformasi kerja, orang-orang di sana tidak berani memperlakukannya terlalu kasar. Lagi pula, dia telah mengabdi kepada Marshal. Siapa yang tahu kapan dia akan dibebaskan? Setelah Li Chengmei mengenali siapa yang datang, matanya membelalak kaget, diikuti air mata haru. Hesu, apakah itu kau? Benarkah itu kau? Keduanya berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Zhang Yi tidak terburu-buru dan menunggu mereka selesai menangis. Keduanya menangis lama sekali, melepaskan emosi yang telah ditekan di hati mereka selama berhari-hari. Baru kemudian Hion Hesu menyeka air mata Li Sangmi. Mari, izinkan aku memperkenalkanmu. Inilah dermawan besar kita, seorang warga negara dari tanah air kita. Beliau menempuh perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini dan menyelamatkanmu. Li Chengmei dengan cepat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Zhang Yi. Zhang Yi melambaikan tangannya. Bukan apa-apa. Apa rencanamu sekarang? Apakah kau ingin tinggal di kerajaan KJ atau kembali ke kerajaan Huasu? Hion Hesu dan Li Sangmi berkata tanpa ragu, kami ingin kembali ke negara kami. Zhang Yi mengangguk, dan berkata bahwa mereka bisa saja membawa kedua orang itu kembali ke kota Tianhai. Xuan Haishiu adalah seorang ahli kuliner dengan kemampuan supranatural.
Meskipun tingkat kemampuannya rendah, dia tetap cukup mahir memasak makanan dalam jumlah besar untuk orang-orang di pangkalan. Namun, meskipun kedua orang ini tidak bisa berbuat apa-apa, Jiang Yi tetap harus membawa mereka pergi dan meninggalkan mereka di kota Tianhai. Karena kedua orang ini akan menjadi bahan propaganda yang sangat penting bagi Departemen Propaganda di masa depan. Pertama, hal ini berfungsi untuk membenarkan kunjungan tim Jiang Yi ke KJ. Dan kedua, hal ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi Jiang Yi dan KJ. Tepat saat itu, gambar yang berbeda muncul di layar besar di pertanian yang sedang direnovasi. Wajah tegak Park Guk-chang muncul di hadapan semua orang. Saat ini juga, semua layar di seluruh negeri Kaji sedang menayangkan konten ini. Tuan-tuan, kegelapan telah berlalu. Aku, Park Guk-chang, jenderal pertama dari 5 jenderal kerajaan KJ dan komandan divisi lapis baja ke-145. Hari ini, aku telah melancarkan revolusi yang adil dan menggulingkan pemerintahan brutal Ken Sein. Mulai sekarang, kalian tidak perlu lagi khawatir dieksploitasi olehnya. Aku akan memastikan bahwa semua penduduk KJ dapat makan nasi dan sup daging serta mengenakan pakaian hangat. Negara ini bukan lagi negara bagi segelintir orang terpilih. Semua orang setara, dan tidak ada perbedaan pangkat atau status di antara manusia. Sambil berbicara, dia berbalik, memperlihatkan kediaman Marshall di belakangnya, yang telah rata dengan tanah akibat bom. Jangan takut lagi, Ken Sein, dia sudah tamat. Letakkan senjata kalian dan rangkullah sesama warga negara kalian. Kalian bukanlah musuh satu sama lain. Satu-satunya musuh kalian adalah Ken Sein, dan dia sudah mati. Para prajurit, letakkan senjata kalian dan jangan sakiti rekan-rekan kalian. Suara kerusuhan di pertanian itu berangsur-angsur mereda. Mereka yang berhasil datang ke sini semuanya telah dianiaya oleh rezim Ken Sein. Pada dasarnya hanya ada satu nasib bagi mereka, bekerja sampai mati dan kemudian diseret untuk dijadikan pupuk. Jadi, ketika mereka mendengar berita kematian Ken Sein, rasanya seperti melihat sinar matahari di tengah malam yang tak berujung. Ken Sein sudah meninggal, dia benar-benar meninggal. Setan besar itu, bajingan hina dan memalukan itu, dia sudah mati. Hahaha, surga memiliki mata. Aku tahu bahwa mereka yang melakukan perbuatan jahat akan dihukum. Jenderal Park Guk-chang, kau adalah pahlawan rakyat. Hidup Jenderal Park Guk-chang. Hidup Jenderal Park Guk-chang. Li Sangmi juga terharu hingga menangis, menatap Hyun Hye-su dengan tak percaya. Apakah Ken Sein benar-benar meninggal? Xuan Haishiu mengangguk dengan antusias. Ya, penderitaan kita telah berakhir. Aku akan membawamu kembali ke negara kita sekarang juga. Sindrom Stockholm adalah suatu kondisi di mana seseorang, setelah mengalami pelecehan hingga tingkat tertentu, menjadi sangat berterima kasih bahkan atas kebaikan sekecil apapun yang ditunjukkan kepada penculiknya. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa Park Guk-chang telah menyelamatkan mereka, dan sangat berterima kasih kepadanya. Pada saat itu, Park Guk-chang, yang berada di kota Pulisang, tiba-tiba merasakan aliran kekuatan berkumpul di tubuhnya. Dia menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada saat berada di puncak kekuatannya. KJ adalah negara primitif dan terbelakang di mana orang-orang terbiasa memiliki dewa atau kaisar untuk memerintah mereka. Sekarang setelah Ken Sein meninggal, dia telah mengambil alih kekuasaan dari kepercayaan ini. Namun, tanpa tombak Longinus, dia tidak akan bisa mencapai ketinggian seperti Ken Sein. Park Guk-chang dipenuhi ambisi, dan dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Yang tertawa terakhir sebenarnya adalah aku. Hahaha, tidak jauh dari situ, Paman Yu mengerutkan kening sambil menatap Park Guk-chang yang memasang ekspresi sombong di wajahnya. Park Guk-chang tetap bersikap sopan kepada mereka. Aku, Park Guk-chang, berutang kesuksesanku hari ini padamu semua. Mohon jangan khawatir, aku akan melakukan seperti yang Mulia perintahkan. Dia tidak bodoh. Jika Jiang Yi bisa membunuh Ken Sein, dia pasti juga bisa membunuh Jiang Yi. Lagi pula, dia sudah menjadi Raja Kaj, jadi tunduk pada kekuatan asing bukanlah masalah baginya. Lagi pula, lututnya memang secara alami lemah. Jiang Yi tiba dengan cepat dan berkata kepada Park Guk-chang, sebaiknya kau segera membereskan semuanya di KJ. Ada cukup banyak orang yang mengincar tanah ini sekarang. Park Guk-chang mengangguk berulang kali. Ya, aku akan melestarikan tanah ini untukmu, Tuan Chaos. Jika kau bersedia, aku akan menawarkanmu sebidang tanah terbaik. Park Guk-chang sangat cerdas. KJ adalah negara dengan penduduk yang jarang. Awalnya merupakan negara kecil dan terbelakang di wilayah gurun Afrika. Bagi mereka, tanah bukanlah hal yang terpenting. Teknologi, populasi, energi, dan pangan adalah hal-hal yang paling mereka butuhkan. Jika kita bisa mendapatkan simpati Jiang Yi dan memberikan sebagian lahan agar dia bisa menempatkan pasukan, itu pasti akan menjadi kesepakatan yang menguntungkan. Jiang Yi tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, lalu meninggalkan tempat itu bersama orang-orang di sekitarnya. Sebaik apapun negeri ini, itu tidak berarti apa-apa baginya, karena dia tahu bahwa tak lama lagi, tidak akan ada lagi tempat yang aman di dunia ini. Jiang Yi memimpin pasukannya langsung kembali ke kota Tianhai. Ia pertama-tama menyerahkan Xuan Haishiu dan Li Chengmei kepada orang-orang di pangkalan, meminta mereka untuk merawat keduanya dengan baik.
karena mereka telah banyak menderita selama berada di KJ dan memiliki banyak masalah kesehatan. Barulah kemudian dia mengirim pesan kepada Orip, memberitahunya bahwa dia telah memperoleh tombak Longinus. Tentu saja, Orip mengetahui tentang kekacauan di kerajaan KJ, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Yi akan mendapatkan barang tersegel itu dalam waktu sesingkat itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Kau mengambil tombak Longinus, tapi bagaimana dengan Kenshin? Terbunuh?" Zhang Yi berkata dengan sangat tenang. Oribu menarik napas dalam-dalam. Kenshin lebih tahu daripada siapapun betapa sulitnya menjadi Kenshin, karena monarki yang adil adalah agama terbesar di dunia. Dengan kata lain, Zhang Yi menetralisir kekuatan keyakinan dalam diri Kenshin. "Bagaimana kau melakukannya?" Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Yi tersenyum tipis, "Biarkan saja kepercayaan rakyatnya berkurang hingga nol. Masalah ini tidak bisa dirahasiakan, jadi tidak perlu disembunyikan." Orip menyadari bahwa Zhang Yi adalah orang yang sangat berbahaya. Ini bukan hanya tentang kemampuan pribadi yang kuat, tetapi juga tentang memiliki keterampilan eksekusi yang kuat dan kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu. "Bagus sekali. Sekarang setelah kau menyelesaikan langkah pertama, kita bisa berangkat menuju mata setan. Kami semua menunggumu." Zhang Yi mengangguk. "Baiklah, saatnya melanjutkan ke langkah selanjutnya." Tangan kirinya secara naluriah bertumpu pada dadanya, di mana terdapat tato mata iblis yang mengerikan, seolah-olah seorang raja iblis dari neraka terus-menerus menatapnya. Zhang Yi tidak akan tenang sampai masalah ini terselesaikan. Mereka langsung sepakat untuk bertemu keesokan harinya di sebuah kota kuno di tepi gurun Sahara, lalu berangkat bersama menuju mata iblis. Setelah Zhang Yi mengakhiri komunikasinya dengan Orip, dia segera menerima komunikasi lain dari Shengjing. Kali ini, Houtu sendirilah yang menghubunginya. Begitu panggilan video terhubung, ekspresi Houtu yang sedikit tidak senang langsung terlihat di hadapan Zhang Yi. "Chaos, kau pergi ke Afrika, dan bahkan menggunakan kekerasan di sana." Sebagai pemimpin dari 6 wilayah utama kerajaan Huasu, Shengjing selalu bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan dunia luar. Operasi ini mencakup separuh planet dan mencampuri urusan negara lain. Namun Zhang Yi tidak memberitahukan sepatah kata pun kepada wilayah Shengjing, yang tentu saja membuat Houtu dan yang lainnya tidak senang. "Apa yang kau lakukan akan menyebabkan perselisihan internasional yang sangat serius. Apakah kau mengerti?" Zhang Yi tersenyum tipis dan berkata, "Dua warga negara kita menderita perlakuan tidak manusiawi di kerajaan KJ. Sebagai orang luar biasa dari kerajaan Huasu, aku menempuh ribuan mil untuk menyelamatkan mereka. Bukankah ini menunjukkan keagungan bangsa kita yang besar? Mulai hari ini, aku akan memberitahukan kepada semua orang bahwa wajah warga Huasu dan kartu identitas warga Huasu adalah sertifikat keamanan yang memberikan akses ke bagian manapun di dunia." Houtu berkata tanpa berkata-kata, "Jika kalian melakukan ini, akan sangat merepotkan bagi para mutan dari 6 wilayah kita untuk berpartisipasi dalam operasi di negara lain di masa depan. Orang-orang akan waspada terhadap kita yang menggulingkan rezim mereka, yang sangat merepotkan, sangat merepotkan. Apakah kalian mengerti?" Zhang Yi melambaikan tangannya. "Tahta suci dan negara-negara Nordik memintaku melakukan ini. KJ sekarang memiliki penguasa baru, bukan aku. Sekarang aku dapat meminta pemimpin baru KJ untuk mengumumkan kepada dunia bahwa kami adalah sekutu mereka yang diundang untuk menggulingkan tirani, dan bahwa kami adalah pasukan keadilan." Houtu menghela napas, "Kau terlalu menyederhanakan masalah ini." Zhang Yi tersenyum tipis, tampak acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak mungkin memberitahu Houtu tujuan sebenarnya pergi ke kerajaan KJ. Entah itu tato mata iblis, warisan yang ia dan Yang Xingxin terima dari istana Tianyu, atau tubuh mekanik Ling yang tertinggal di tanah penyegelan Mamon. Semuanya adalah rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Benar saja, Houtu juga mengajukan pertanyaannya sendiri. "Chaos, kau tidak pernah menjadi orang yang suka membuat masalah. Jadi mengapa kau sampai melakukan hal yang begitu keterlaluan dan tidak berterima kasih kali ini? Apa tujuanmu?" Houtu menatap Zhang Yi, mencoba membaca isi hatinya. "Manfaat apa yang mereka janjikan sehingga membuatmu rela melanggar prinsipmu?" Zhang Yi menggosok-gosokkan tangannya dan berkata dengan suara berat, "Aku hanya ingin menyelamatkan dunia. Kalian harus tahu bahwa monster yang muncul di Chernobyl memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kita harus menyegelnya. Masalah ini sudah dikenal di seluruh dunia, dan tidak mungkin bagi pihak berwenang Shengjing untuk tidak menyelidikinya." "Oh, jadi maksudmu kau melakukan ini demi kebaikan umat manusia yang lebih besar?" Houtu menatap dengan tak percaya. "Bercanda saja, Zhang Yi. Sejak kapan kau menjadi orang yang begitu tidak egois dan berdedikasi? Kau, Zhang Yi, tidak akan melakukan hal seperti ini jika tidak ada manfaatnya." Zhang Yi terlalu lelah untuk terus diinterogasi oleh Houtu. Dia bersandar di sofa dan berkata dengan malas, "Itu rahasiaku." Sebagai salah satu dari 2 individu luar biasa setingkat uskup di kerajaan Huasu, Zhang Yi, meskipun tidak sampai mengabaikan Houtu, juga tidak perlu memujanya. Dia berbicara ketika dia mau,
dan tidak berbicara ketika dia tidak mau. Lagi pula, apakah Hou Tu tidak punya rahasia? Zhang Yi tidak mengikutimu kemana-mana sambil mengajukan berbagai macam pertanyaan. Hou Tu merasakan ketidakpuasan Zhang Yi, dan dia sedikit mengerutkan kening. Apakah kau berencana pergi ke Gurun Sahara dan memasuki tempat di mana Julong disegel? Ini terlalu berbahaya, itu sesuatu yang manusia sama sekali tidak mampu hadapi. Zhang Yi berkata dengan tenang, aku punya pertimbangan sendiri. Jika Hou Tu masih belum menyadari bahwa Zhang Yi menyembunyikan rahasia tentang Mamon sampai saat ini, dia akan sangat bodoh. Namun, dia masih ingin memberikan satu nasihat lagi kepada Zhang Yi. Aku tidak tahu apa yang kau alami di Chernobyl. Tetapi kuharap kau ingat bahwa kerajaan Huasu kita adalah satu kesatuan. Kau tidak harus menanggung beban ini sendirian. Kalian telah melalui banyak hal beberapa tahun terakhir ini, dan kalian mungkin memandang rendah kami, pasukan tingkat regional. Tetapi percayalah, hanya ketika kita bersatu kita dapat menghadapi malapetaka kiamat ini dengan lebih baik. Dia berhenti sejenak di sini, seolah-olah untuk mendapatkan kepercayaan Zhang Yi, lalu mengungkapkan sebuah rahasia. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah aktif menjalin kontak dengan klan naga di bawah pegunungan Qinling. Mungkin dalam waktu dekat, kita dapat memanfaatkan kekuatan mereka. Chaos, kau telah menunjukkan performa yang sangat baik di luar sana. Di masa depan, kau akan menjadi pilar yang menopang kerajaan Huasu. Bahkan klan naga Qinling pun telah memperhatikan tindakanmu dengan saksama. Mendengar itu, kilatan cahaya tajam tiba-tiba muncul di mata Zhang Yi. Tindakanku, kau membocorkannya kepada mereka? Hou Tu terdiam sejenak, lalu berkata, mereka tidak memiliki niat buruk terhadap kita. Bahkan, dapat dikatakan bahwa mereka telah mendorong perkembangan peradaban kita. Zhang Yi juga mengerutkan kening. Klan naga Qinling memperlakukan mereka dengan sangat baik. Pertama kali dia memasuki pegunungan Qinling, dia mencuri sepotong roh kurban, awalnya mengira itu hanya keberuntungan. Sekarang, setelah menjadi mutan tingkat uskup, dia menyadari bahwa mereka hanya bersikap lunak padanya. Kemudian, Bai Longzi datang menyelamatkan dan menolong seluruh kerajaan Huasu. Namun, Zhang Yi tidak ingin sepenuhnya bergantung pada orang lain. Karena klan naga Qinling sendiri juga tersembunyi di bawah tanah, hal ini menunjukkan bahwa mereka pun hanya bisa memilih untuk melarikan diri menghadapi bencana yang menghancurkan dunia itu. Seseorang hanya akan dihargai oleh orang lain ketika mereka memiliki nilai. Sekarang setelah Zhang Yi ditandai oleh Mamon, dia tidak percaya siapapun akan melawan dewa-dewa Druk demi dirinya. Selain itu, karena mewarisi warisan suku Ihan, dia juga menjadi sasaran empuk bagi berbagai kelompok pemburu. Dia bahkan tidak bisa mempercayai klan naga Qinling. Sejujurnya, jika sesama manusia pun tidak bisa dipercaya, apalagi manusia purba yang merupakan ras berbeda. Hou Tu terdiam lama. Pada akhirnya, dia tidak pandai dalam percakapan yang cerdas dan jenaka. Namun, jika Meng Yuanjun atau Xiang Dawen berbicara kepada Zhang Yi mungkin akan semakin tidak memperhatikan mereka. Ketika kekuatan tidak seimbang, apa yang disebut negosiasi hanyalah penghinaan diri belaka. Zhang Yi seperti sepotong daging yang tidak mau bergerak, sama sekali tidak mau mengalah. Hou Tu tidak punya pilihan selain berkata kepada Zhang Yi, Chaos, aku hanya merasa bahwa jika memang ada sesuatu yang baik di bawah mata iblis, maka daripada membiarkan orang lain mendapat manfaat, lebih baik membiarkan rakyat kita sendiri yang mendapat manfaat. Dalam hal itu, wilayah Shenjing juga ingin ikut serta. Setelah semua keributan itu, yang sebenarnya mereka inginkan hanyalah bagian dari kue tersebut. Terus terang saja, Hou Tu tidak bisa dengan mudah meninggalkan kerajaan Huasu karena sifat kemampuannya. Setelah perjalanan ke Fremont, semua orang tahu bahwa Zhang Yi telah memperoleh banyak hal, dan siapa yang tidak akan iri. Wilayah Shenjing tidak bisa tinggal diam lagi, dan Hou Tu menyarankan, bisakah Xiang Dawen menemani kalian dalam misi ini? Zhang Yi mengangkat alisnya, apa yang bisa kau tawarkan sebagai imbalan agar aku membiarkannya pergi? Hou Tu berkata, mutan setingkat Black Chariot dapat dibekali dengan segala macam sumber daya dan senjata. Bahkan senjata berbasis luar angkasa pun dapat digunakan untuk membantumu. Kali ini, Zhang Yi benar-benar tersenyum. Aku tidak kekurangan mutan. Aku juga punya banyak senjata dan sumber daya. Sedangkan untuk senjata berbasis luar angkasa, apakah kau yakin senjata itu bisa berfungsi di bawah tanah? Jika kita benar-benar membandingkan sumber daya dan fondasi saat ini, kota Tianhai di bawah kepemimpinan Zhang Yi kemungkinan besar telah melampaui wilayah lain manapun. Selama perjalanannya ke Fremont, ia memperoleh banyak barang berharga dari istana surgawi dan peradaban mekanik. Hou Tu tak bisa menahan diri lagi. Apakah kau benar-benar harus sekejam itu? Perasaan, Zhang Yi tersenyum penuh teka-teki. Itu bukan hal yang mustahil. Tapi aku tidak pernah berbisnis dengan kerugian, jadi sebaiknya kau memberiku sesuatu yang berharga bukan?
Misalnya, kata Zhang Yi sambil tersenyum, agar aku bisa berkomunikasi langsung dengan klan naga Qinling. Bagaimana menurutmu? Zhang Yi sangat penasaran dengan klan naga Qinling, karena mereka adalah satu-satunya kelompok yang sejauh ini menunjukkan niat baik terhadap manusia. Mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang kiamat dan dewa-dewa Druk dari mereka. Informasi tentang suku Ihan hanyalah sebagian dari cerita. Kau tidak bisa mengharapkan suku yang lelah dengan dunia untuk memberikan terlalu banyak informasi sebelum mereka menghilang. Menurut Ling, miliaran tahun yang lalu, mereka berhenti memperhatikan hal-hal di planet ini. Namun, jelas bahwa klan naga Qinling hidup lebih dekat dengan generasi manusia ini. Jika aku tidak salah, klan naga Qinling, kerajaan Nash, kerajaan Sepan di bawah lampu neon, dan kekaisaran Wuluan semuanya berasal dari generasi kelima manusia, Yi Huan. Kesamaan di antara mereka adalah bahwa mereka semua memiliki karakteristik reptil. Hou Tu menghela napas. Aku tidak bisa menyetujui ini. Bukannya aku menolakmu, tapi aku sama sekali tidak berhak untuk menyetujuinya. Kontak yang kami buat itu hanyalah angan-angan belaka, berharap mendapatkan bantuan mereka. Kenyataannya, kami hampir tidak bisa memberi mereka apapun. Zhang Yi menghela napas, agak kecewa, tetapi itu sesuai dengan harapannya. Apalagi yang bisa dikatakan, mari kita akhiri di sini. Namun, aku dapat meyakinkanmu bahwa tidak ada yang kulakukan akan merugikan kerajaan Huasu. Kau semua dapat yakin akan hal itu. Bukan berarti Zhang Yi tidak mau membawa orang lain ke mata iblis. Pertama, tempat itu sangat berbahaya, dan Zhang Yi tidak ingin menambah bebannya. Dia akan senang jika Hou Tu sendiri yang pergi. Tetapi Xiang Daowen, haha, tang hitam bukan lagi hal yang langka di timnya. Kedua, Zhang Yi sendiri memiliki sebuah rahasia yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Oleh karena itu, panggilan ini berakhir tanpa hasil apapun. Hou Tu melihat ke depan. Saat dia sedang berbicara dengan Zhang Yi, Meng Yuanjun dan Xiang Daowen juga berada di hadapannya. Di belakang mereka, 3 orang lagi berdiri agak jauh. Semuanya mengenakan seragam tempur standar Garda Raungan Naga, yang dibuat khusus untuk para pemimpin tim. Seperti yang kau lihat, kami tidak lagi mampu mengendalikan chaos. Dia telah menjadi terlalu kuat untuk ditangani siapapun. Hou Tu berkata dengan tenang. Xiang Daowen menyilangkan tangannya dan tersenyum pasrah. Dia pantas mendapatkan semua ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bertempur di utara dan selatan, mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Tidak seperti kita yang selalu puas dengan sudut dunia kita sendiri. Hou Tu perlahan bangkit berdiri, mekar seperti bunga teratai hitam di kuil Dewa Bumi. Setelah bencana Chernobyl, dunia memasuki gelombang perubahan kedua. Banyak hal yang berbeda dari masa lalu, dan jika kita tetap berpegang pada cara-cara lama, kita pasti akan ditinggalkan oleh dunia ini. Oleh karena itu, kita sekarang harus mengadopsi sikap yang lebih proaktif untuk menghadapi segala sesuatu. Era mutasi sekunder akan menyebabkan munculnya lebih banyak makhluk super. Di antara mereka, bahkan mungkin ada mutan tingkat Epsilon baru. Selain itu, kali ini berbeda dari sebelumnya, karena semua yang selamat di dunia saat ini adalah kaum elit yang telah melalui berbagai cobaan. Oleh karena itu, lebih mungkin bahwa individu-individu luar biasa dan berpengaruh akan muncul dari antara orang-orang ini. Bahkan ada kemungkinan bahwa seorang Epsilon yang lahir secara alami dapat muncul, mirip dengan Zhang Yi, Hou Tu, dan Gao Changkong. Bahkan hewan-hewan di pegunungan, sungai, dan laut pun mulai bermutasi dalam skala yang lebih besar, dengan munculnya banyak binatang buas yang ganas. Ini bisa disebut sebagai berkah yang ditinggalkan bagi dunia oleh generasi kedua umat manusia. Xiang Daowen tersenyum tipis dan menghela napas, memiliki pikiran dan niat seperti itu, mencoba merebut penciptaan langit dan bumi dengan kebijaksanaan dan kelicikan manusia. Aku bertanya-tanya apakah kita akan dihukum oleh surga karena melakukan hal itu. Hou Tu berkata dengan dingin, evolusi itu seperti ini, yang kuat memangsa yang lemah, dan yang terkuatlah yang bertahan. Sang pencipta menggerakkan dunia ini melalui musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, melalui penciptaan, kemakmuran, kemunduran, dan kepunahan, sehingga spesies dapat berevolusi dari generasi ke generasi menjadi bentuk yang paling sempurna menurut pikirannya. Oleh karena itu, mulai hari ini, intensifkan pelatihan semua orang yang memiliki kemampuan supranatural. Maksimalkan potensi setiap orang. Sebuah pasukan mutan yang baru dibentuk, dinamai berdasarkan 12 hewan zodiak, telah dipilih sebagai kaptennya, membentang dari Jinhai di timur hingga pegunungan Qinling di barat, dari hutan belantara di utara hingga dataran tengah di selatan. Taklukkan, dan perkuat wilayah Shenjing dengan segala cara. Suara Hou Tu yang dingin dipenuhi aura pembunuh, dan aku sendiri akan pergi dan berbicara dengan klan naga Qinling. Meng Yuanjun berjalan perlahan ke depan dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata sambil tersenyum, menghampiri mereka seperti ini tidak ada gunanya. Jika kau ingin orang lain menghargaimu, kau harus menunjukkan nilai yang cukup. Hou Tu menatap Meng Yuanjun dan bertanya, Jenderal Meng, bagaimana pendapatmu? Meng Yuanjun tertawa dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Namun,
Dia memperpanjang suku kata terakhir, berbicara dengan nada tajam. Chaos mungkin akan memberi kita beberapa kejutan. Aku percaya bahwa meskipun klan naga tidak peduli pada kita, mereka pasti tidak mungkin tidak peduli pada Julong. Pada akhirnya, apakah kita masih harus bergantung padanya? Nada suara Houtu terdengar agak tidak senang. Meng Yuanjun mengangkat bahu, seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Siapa yang menyuruhnya menjadi begitu kuat? Tanpa campur tangan Houtu, tak seorang pun di seluruh kerajaan Huasu yang bisa mendekati kekuatan Jiang Yi. Meskipun dia tidak mendengarkan kami, setidaknya kepentingan kami sejalan. Itu adalah kabar terbaik. Lagi pula, setelah kembali dari Fremont, kekuatannya meningkat pesat. Dia bahkan mengalahkan Raja Archer. Dia pasti menyembunyikan rahasia besar, terutama di gurun Chernobyl. Semua yang terjadi setelah dia memasuki portal itu sangat berharga bagi kita. Shang Dawen mengerutkan kening dan berkata, kami memahami hal-hal ini. Negara-negara di seluruh dunia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada mereka setelahnya. Tetapi bagaimana Chaos bisa memberitahu kami? Aku punya solusinya. Saat Meng Yuanjun berbicara, dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Seseorang masuk dari balik tirai kasa. Itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Meskipun dia mengenakan seragam tempur 36 Jenderal Surgawi, sosoknya yang menawan tetap tak terbantahkan. Rambut hitam panjangnya terurai halus dan lembut di bahu dan punggungnya, dan wajahnya yang cantik tampak tanpa celah. Letnan Kolonel Garda Longning, dengan nama sandi Bluebird, nama asli Liang Yang. Dia, Houtu dan Shang Dawen tampak bingung. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya? Meng Yuanjun berkata sambil tersenyum. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan seseorang yang dekat dengan Chaos, dan dia bahkan menyelamatkan nyawa orang itu. Aku berencana untuk mengatur agar dia pergi ke sana dan ditempatkan di sisi Chaos. Shang Dawen berkata dengan nada meremehkan. Siapa Chaos? Dengan terang-terangan dan tanpa malu-malu menempatkan seseorang di sana, apakah kau pikir dia bodoh? Meng Yuanjun mengangkat bahu. Bagaimana mungkin aku menganggapnya bodoh? Tak terhitung banyaknya orang yang telah tertipu olehnya. Oh, lalu apa gunanya kau melakukan ini? Shang Dawen bertanya dengan bingung. Yang kita butuhkan adalah saluran komunikasi. Kata-kata Meng Yuanjun segera membuat Shang Dawen dan Houtu mengerti bahwa Letnan Kolonel bernama Li yang bertindak sebagai juru bicara kedua belah pihak. Selain itu, karena hubungannya yang istimewa dengan para pengiring Jiang Yi, ia mampu menjadi penengah ketika terjadi konflik atau kesalahpahaman antara kedua pihak. Di kerajaan Huasu saat ini, jika kita harus menyebutkan dua kekuatan terkuat, tanpa ragu, itu adalah wilayah Shengjing dan apakah kau pikir aku akan mengatakan wilayah Jiangnan? Tidak, tentu saja tidak. Faktanya, kota Tianhai selalu menjadi kekuatan yang independen. Terlebih lagi, setelah Freemans kembali, Jiang Yi, sebagai penerima manfaat terbesar, membangun kekuatan yang sangat dahsyat setara dengan tingkat regional hanya dengan beberapa orang. Shang Dawen menatap Liang Yang. Ia berdiri tegak dan angkuh. Dengan tinggi 1,7 meter, ia tidak terlalu menonjol di antara para pria, tetapi ia cukup mengesankan di antara para wanita. Wajahnya yang dingin dan tanpa ekspresi tidak menunjukkan emosi apapun. Dia adalah seorang perwira yang sangat berkualifikasi dari Garda Raungan Naga. Dia sangat terkesan dengan orang ini. Lagi pula, ada banyak individu kuat dengan kepribadian yang kuat di antara pengawal Raungan Naga, tetapi dia unik. Jika dia berada di seberang samudra, mungkin akan ada banyak orang seperti dia. Selain itu, Jiang Yi pernah menyebut namanya, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan kata-katanya menyiratkan bahwa ia ingin membawanya pergi. Tetapi Jiang Yi tidak pernah membahasnya lagi setelah itu. Bahkan selama pertempuran di kota Tianhai, dia adalah kasus khusus. Dia langsung pergi ke tempat perlindungan Jiang Yi dan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Shang Dawen berpikir sejenak dan bertanya kepada Meng Yuanjun, sepertinya ini bukan pertama kalinya kau memiliki ide ini. Tapi bagaimana kita bisa membawa orang itu ke sana? Meng Yuanjun menatap Liang Yang dan tersenyum. Letnan Kolonel Qing Miao, sebaiknya kau sendiri yang memberitahu kami tentang hal ini. Liang Yang berdiri tegak lurus, suaranya tanpa kehangatan, dan menyatakan dengan nada yang jelas dan tegas, aku menjalin hubungan asmara dengan Marsekal Tianpeng, bawahan Chaos. Shang Dawen hampir memuntahkan seteguk darah, dan pupil mata Houtu juga menyempit dengan cepat, lalu melebar luar biasa. Mereka tahu bahwa Liang yang berasal dari Nanliang, tetapi mengatakan hal-hal seperti itu secara terbuka di depan para pejabat tinggi wilayah Shengjing adalah sesuatu yang tidak semua orang mampu lakukan. Kau banci sekali. Shang Dawen mengacungkan jempol sebagai tanda pujian. Namun, Liang yang tampaknya sama sekali tidak peduli. Awalnya aku seorang wanita, tetapi Tuhan menempatkanku dalam tubuh seorang pria. Batuk. Jika memang begitu, maka tidak ada masalah. Shang Dawen menatap Meng Yuanjun. Serahkan komunikasi selanjutnya kepada Komandan Meng. Aku tidak bisa menangani ini. Terlalu menegangkan. Shang Dawen bangga dengan dirinya sebagai orang yang berpikiran terbuka, tetapi pada saat ini ia tiba-tiba merasa bahwa dirinya adalah seorang konservatif feodal. Adapun kesetiaan Liang Yang, Shang Dawen sama sekali tidak khawatir.
Para anggota Garda Naga, yang telah menjalani pelatihan profesional, semuanya memiliki kemauan baja dan tidak akan pernah mengkhianati wilayah Xinjing. Tuan Meng Yuan mengangguk sambil tersenyum. Tidak masalah, aku akan menghubungi Chaos. Tapi sebelum itu, aku perlu berbicara dengan Marsekal Tianpeng dan memintanya untuk memberikan rekomendasi yang baik untukku. Shang Dawen menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berniat untuk keluar menghirup udara segar agar menenangkan diri. Hou Tu menatap Liang Yang dengan saksama, matanya tertuju padanya untuk waktu yang lama. Hanya ada sedikit hal yang dapat membuat mantan pakar nomor 1 kerajaan Huasu ini begitu fokus. Shang Dawen meliriknya dan, mengikuti arah pandangannya, dapat dengan jelas melihat matanya bergerak bolak-balik antara dua bagian tubuh Liang Yang. Meskipun Hou Tu adalah salah satu individu luar biasa yang paling kuat di kerajaan Huasu, dia baru berusia 20-an dan belum memiliki kesempatan untuk menjelajahi banyak bidang. Burung biru, bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Hou Tu dengan sungguh-sungguh menunjuk ke arah Liang Yang dan bertanya. Senyum terukir di wajah Liang Yang saat ini, dewasa dan menawan, cukup untuk memikat banyak otakku. Tentu saja, Yang Mulia Hou Tu. Hou Tu, dengan wajah tegas, mengulurkan jarinya lalu perlahan menurunkannya, lengannya membentuk sudut 45 derajat terhadap tubuhnya. Apakah kau masih di sana? Shang Dawen terdiam, Meng Yuanjun membentangkan tangan, tanda tidak berdaya, sementara beberapa anggota baru Garda Raungan Naga di belakang mereka hanya bisa pasrah. Liang Yang mengusap pipinya dengan satu tangan dan berkata tanpa malu-malu, ini masih di sini. Mata Hou Tu berkilauan dengan cahaya paduan titanium 24 Kelvin. Oh, tapi kenapa? Jika kau benar-benar ingin menjadi wanita, kau bisa melepasnya. Liang Yang mengibaskan rambutnya dan berkata dengan nada meremehkan, ada banyak wanita cantik di luar sana, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki kepribadian. Akulah, seseorang yang menggabungkan dua set kemampuan, itu adalah jenis yang langka. Itulah yang disebut kelangkaan membuat sesuatu menjadi berharga. Setelah mendengar itu, semua orang secara tidak sadar mulai memikirkannya. Apa kau tahu, teori ini, meskipun mungkin terdengar tidak masuk akal pada pandangan pertama, sebenarnya sangat masuk akal jika kau memikirkannya. Dua set peralatan, Hou Tu termenung, lalu berjalan menuju Liang Yang, kemudian mengulurkan jarinya dan menusuk dadanya. Bentuknya kenyal dan montok, saking kenyalnya sampai dia mundur 2 langkah. Wow, itu luar biasa. Mata Hou Tu dipenuhi keteraguan. Apakah ini kekuatan teknologi? Liang Yang dengan bangga menyatakan, teknologi mengubah hidup. Shang Dawen menghela napas, ini tetap hanya kehidupan. Jika kita menambahkan kata seks sebelum kehidupan, maka itu akan menjadi lebih baik. Meng Yuanjun bertepuk tangan. Sangat bagus, sangat bagus. Prajurit Garda Raungan Naga kita memang semuanya luar biasa dan memiliki keterampilan unik. Dengan mengingat hal itu, aku semakin tenang mempercayakan tugas penting ini kepadanya. Hou Tu dengan tulus berkata, saudara-saudari, mulai sekarang aku akan mengganggu kalian. Bagaimana mungkin aku berani? Ya bagaimana yang mengatakannya? Ini pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini. Mari belajar sambil praktik. Liang Yang terlihat sangat rendah hati. Ide Meng Yuanjun bukanlah tanpa alasan. Informasi pribadi Zhang Yi kini berada di tangan pejabat tinggi di berbagai kekuatan besar di seluruh dunia, dan mereka harus mempelajari orang ini dengan cermat. Tentu saja, siapapun yang mencapai tingkat keberhasilan tertentu di bidang tertentu juga akan dimasukkan ke dalam basis data berbagai negara. Zhang Yi sendiri juga melakukan hal semacam ini. Oleh karena itu, Meng Yuanjun cukup akrab dengan Zhang Yi. Meskipun Zhang Yi tampak sebagai sosok yang dingin dan kejam, ia memiliki kelembutan yang unik terhadap orang-orang di sekitarnya. Contoh yang paling jelas adalah Paman Yu, Chun Lei, Yang Mi, Zhou Haimei, dan lain-lain. Sebagian dari mereka adalah mutan tingkat rendah, dan beberapa bahkan hanya orang biasa. Secara logis, seiring meningkatnya kekuatan Zhang Yi, seharusnya ada banyak mutan berbakat luar biasa yang bersedia mengikutinya. Meskipun begitu, dia tidak pernah meninggalkan lingkaran pertemanan intinya. Itulah mengapa dia merasa perlu mengirim Liang Yang ke sana. Tujuan utamanya adalah untuk membangun saluran komunikasi dan mencegah keretakan hubungan antara Zhang Yi dan wilayah Xinjing. Seiring meningkatnya komunikasi antara kedua belah pihak, peluang kerjasama akan muncul secara alami. Alih-alih situasi saat ini, di mana Zhang Yi tidak mempercayai wilayah Xinjing, dan wilayah Xinjing pun tidak berani sepenuhnya mempercayai Zhang Yi. Kerjasama dan saling menguntungkan adalah arus utama umat manusia di era ini. Dia dan Liang Yang meninggalkan kuil Dewa Bumi, lalu dia menyatukan kedua tangannya dan berdoa kepada Liang Yang. Aku mohon padamu, Letnan Kolonel King Miao, maukah kau pergi ke kota Tianhai sebagai duta diplomatik untuk menghilangkan keretakan hubungan di antara kita? Liang Yang mengangguk, aku akan berusaha sebaik mungkin, tapi aku tidak bisa menjamin apa hasilnya. Wajahnya sedikit memerah. Lagi pula, aku tidak ingin cinta murniku dengan Tianpeng tercampur dengan hal lain. Meng Yuanjun menelan ludah dengan susah payah. Bagus, aku percaya pada cinta lagi. Ia berpikir dalam hati, pepatah lama itu benar.
Heteroseksualitas hanya untuk prokreasi, sedangkan cinta sejati hanya ada antara orang-orang yang berjenis kelamin sama. Malam itu, di kamarnya, Chunlei mengunci pintu dari dalam, lalu dengan cekatan duduk di kursi, menyalakan konsol game, dan menghubungkannya ke sistem pintar. Tak lama kemudian, kilatan cahaya muncul di depan matanya, dan ketika dia membukanya kembali, dia telah tiba di dunia lain. Ini adalah game yang relatif baru, dirilis 3 tahun lalu. Ini adalah game realitas virtual. Namun, karena keterbatasan, tidak banyak pemain yang masih memainkannya saat ini. Dalam seluruh sistem jaringan regional kerajaan Huasu, hanya ada 2 pemain, dia dan Li Yangyang. Chunlei dan Li Yangyang berencana bermain game online bersama malam ini. Ngomong-ngomong, otakku pemalas yang tidak terlalu gemuk ini menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk masuk ke dalam game demi mengumpulkan pengalaman dan membuka pencapaian. Lagi pula, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah bayang-bayang Muyan, sementara Zhang Yi sibuk di luar. Baik itu menggunakan otaknya atau bertarung, dia jarang dibutuhkan, jadi dia cukup bebas. Bip bip, bip bip. Apakah Yang tidak makan ketumbar? Tak lama kemudian, karakter game Li yang muncul di kota negara kuno Huasu yang indah. Chunlei langsung bersemangat. Yang sudah lama tidak bertemu. Ayo kita berpetualang. Yang berdandan sebagai peri, tersenyum pada Chunlei tanpa memakan daun ketumbar. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuh dan memeluk lengan Chunlei dengan penuh kasih sayang, menyebabkan wajah bulat Chunlei sedikit memerah. Lei, aku sangat menyesal. Aku berencana pergi bersamamu untuk menjelajahi ruang bawah tanah hutan malam abadi. Tapi kemudian, aku mengalami sedikit masalah. Nada suaranya yang lembut membuat semangat maskulin Chunlei melonjak. Tubuh Chunlei menegang. Dia merangkul bahu Li Yangyang, menatapnya dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Ada apa, Yangyang? Kau bisa ceritakan padaku jika ada masalah. Aku akan membantumu." Mata Li Yangyang berbinar, dan dia menatapnya dengan wajah penuh rasa terima kasih. "Benarkah? Itu luar biasa. Aku punya urusan penting hari ini, dan aku butuh bantuanmu untuk mengambil keputusan." Senyumnya yang cerah membuat Chunlei merasa seperti sedang menikmati semilir angin musim semi. Sebenarnya, mengajukan permintaan seperti itu mungkin akan menimbulkan masalah bagimu. Dia mengerutkan bibir, tampak seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Hal ini membuat Chunlei semakin jantan. "Hei, ada apa? Katakan saja, jangan khawatir, tidak ada masalah yang tidak bisa kutangani, Marsekal Tianpeng. Sekalipun aku tidak mampu mengatasinya, aku masih punya penjara kekacauan yang hebat. Jika melihat ke seluruh dunia, siapa yang berani macam-macam dengan kita? Baiklah, nanti akan kuberitahu." "Ya, silakan bertanya." Kemudian, Li yang mengedipkan matanya yang cerah, bibirnya yang indah melengkung membentuk senyum yang menawan, dan dia menyampaikan permintaannya untuk pergi ke kota Tianhai. Setelah mendengar itu, Chunlei terkejut. Kejadian itu begitu tiba-tiba sehingga kami tidak siap secara mental. Dia merasakan berbagai macam emosi. Dia tentu saja bahagia, tetapi juga sedikit gugup dan ragu-ragu. Karena itu, Zhang Yi harus mengambil keputusan akhir. Biasanya ini bukan masalah, tetapi saat ini mereka akan berangkat ke Afrika Utara untuk sebuah misi penting. Chunlei memijak dagunya dengan satu tangan, tenggelam dalam pikirannya. Li yang tersenyum tipis, dan tanpa membuatnya penasaran lebih lama lagi, dia langsung menjelaskan kepadanya tujuan perjalanannya ke kota Tianhai. "Aku pergi ke kota Tianhai sebagai diplomat. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kurangnya komunikasi antara Tuan Chaos dan wilayah Shenjing, yang merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Jadi para petinggi ingin membawaku ke sini, sebagian karena kami memiliki hubungan yang dekat." Saat berbicara, dia menundukkan matanya. "Tapi aku tahu masalah ini mungkin akan merepotkanmu. Jika Lord Chaos tidak ingin aku datang, aku akan segera kembali dan melapor kepada atasanku, dan aku pasti tidak akan mempersulitmu." Melihat Li yang seperti ini, bagaimana mungkin Chunlei mau? Ia dengan cepat meraih tangan kecil Li yang lembut, putih, halus, dan hangat, menatapnya dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Jangan khawatir, serahkan ini padaku, babi tua maksudku, serahkan padaku, Marsekal Tianpeng. Aku akan pergi berbicara dengan tahanan, dan aku yakin dia masih akan menghormatiku." Li yang membalas genggaman tangan Chunlei dengan erat, tatapannya selembut air mata air, seolah-olah sedang mencair. "Aku sudah tahu, kau adalah pria yang bisa kuandalkan. Hei, bukankah itu sudah jelas?" Zhang Yi duduk di luar tempat berteduh, yang kini telah diubah menjadi rumah besar, ditutupi dengan hamparan rumput yang lebat, dan dipenuhi dengan berbagai macam bunga dan tanaman eksotis, memancarkan aroma yang menyegarkan. Zhang Yi duduk di bangku putih dengan kaki bersilang, memegang pistol hitam di tangan kanannya. Napasnya teratur, matanya lembut dan tanpa emosi, dan tubuhnya tidak tegang maupun rileks.
Dia akan menggunakan metode ini untuk melatih kondisinya, memastikan bahwa dia dapat memasuki posisi bertarung yang benar-benar tenang dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan pistol di tangan, dia tidak akan pernah kehilangan keinginan untuk bertarung, dan saat ini dia bisa menembak dari sudut manapun. Seiring dengan semakin matangnya penguasaan kemampuan spasial mereka, sudut tembak fisik mereka pun mencapai tingkat yang sangat rumit. Dalam jarak tertentu, dia bahkan bisa membuat peluru terbang membentuk lengkungan. Keadaan damai ini adalah bentuk kultivasi yang ia jalani mengikuti bimbingan Liang Yue. Keadaan tertinggi yang ia capai adalah kesatuan dengan alam, menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Tiba-tiba, Chunlei muncul dalam jangkauan inderanya. Zhang Yi dengan lihai menggerakkan pistol di tangannya, menarik pelatuknya, dan peluru, setelah ditembakkan, melengkung di udara dan langsung menuju ke arah Chunlei di belakangnya. Chunlei terkejut dan, tanpa berpikir panjang, memunculkan perisai es besar di depannya untuk menghalangnya. Trak! Peluru itu menancap dalam-dalam ke perisai es, hampir menghancurkannya. "Hei, kau tidak perlu menyapaku seperti itu. Akan ada yang mati," Chunlei berkata dengan ekspresi kesal. Zhang Yi menoleh dan menatapnya dengan tajam. "Aku telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk melatihmu menjadi mutan tingkat Epsilon dengan 18.000 poin. Jika kau bahkan tidak mampu menahan satu peluru pun, maka kau pantas mati." Chunlei terkekeh malu-malu, tetapi tetap bertanya dengan penasaran, "Bos, apa jurus barumu ini? Kelihatannya keren sekali." "Ini bukan apa-apa, hanya sebuah bentuk pengembangan diri. Ini belum sempurna." Zhang Yi belum mencapai level yang mampu mendistorsi ruang secara sembarangan. Jika suatu hari nanti ia bisa mencapai level Bai Longxi, mungkin ia akan mampu melakukannya. Inspeksi Chunlei datang menemui Zhang Yi dengan wajah memerah, tampak seperti otakku gemuk yang sudah mati, yang membuat orang benar-benar marah. "Ada apa denganmu?" Zhang Yi bertanya dengan nada kesal. Chunlei terkekeh, "Bos, ada sesuatu yang ingin ku minta darimu." Seorang wanita muda telah tiba di Shengjing. Mereka ingin dia menjadi diplomat untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak. "Bagaimana menurutmu?" Saat Zhang Yi menggunakan kata ganti kamu yang formal, dia tahu bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Namun, Chunlei terlalu mudah ditebak. Semua pikirannya tertulis di wajahnya. Tanpa perlu berpikir pun sudah jelas bahwa orang itu pasti Xiaonan Liang. Seperti kata pepatah, ketika seorang pria menjadi sombong, wanita benar-benar tidak punya kesempatan. Bahkan Zhang Yi pun harus mengakui bahwa Liang yang memang cantik, dan memiliki pesona yang tidak dimiliki wanita biasa. Tentu saja, dia adalah pria yang sangat lurus, dan dia mempertahankan sikap lihat dari jauh. Tapi jangan macam-macam terhadap karakter seperti ini. Tapi siapakah Chunlei? Seorang penggemar anime dan manga berpengalaman, sangat terlibat dalam budaya otaku selama 30 tahun, telah menyelesaikan permainan puluhan kali dengan judul-judul seperti 12 Senjata Ilahi dan 12 Senjata Iblis, dan juga memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai budaya futa. Oleh karena itu, secara relatif, hal itu tidak sulit untuk diterima. Chunlei menatap Zhang Yi dengan mata penuh harap. Dia merasa ini bukanlah masalah besar. Lagi pula, Zhang Yi pernah menyarankan untuk membawa Liang yang sebelumnya. Tetapi Chunlei terlalu malu untuk melakukannya saat itu. Jadi, mengajak seseorang untuk datang sekarang seharusnya tidak sulit. Namun, Zhang Yi berpikir berbeda. Tidak sama jika aku memintanya sendiri dibandingkan jika kau secara khusus mengirim seseorang untuk mengambilnya. Dia menyipitkan matanya, merenungkan niat orang lain. Percakapan dengan Hou Tu tidak menyenangkan. Wilayah Shengjing sangat ingin mencapai kerja sama yang mendalam dengan Zhang Yi karena mereka melihat nilai yang dimiliki Zhang Yi. Dia menjadi semakin kuat dan memiliki pasukan mutan yang tangguh yang tidak berada di bawah yurisdiksi wilayah lain. Di sisi lain, akan sulit bagi Hou Tu untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan bepergian ke luar negeri dari Shengjing. Oleh karena itu, membangun hubungan baik dengan Zhang Yi akan sangat penting bagi wilayah Shengjing. Di sisi lain, wilayah Shengjing tentu ingin mengetahui rahasia Zhang Yi. Zhang Yi bukanlah orang gila, dan Meng Yuanjun tahu bahwa Zhang Yi tidak akan membunuh orang yang dia kirim. Tetapi mengirim Liang Yang, di sisi lain, akan memberinya kesempatan untuk membisikkan sesuatu di telinganya. Sekalipun terjadi konflik antara kedua belah pihak, mereka dapat melakukan mediasi dan rekonsiliasi. Mereka hanya kehilangan seorang perwira Delta berpangkat tinggi, tetapi memperoleh banyak hal. Ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak, dilihat dari sudut manapun. Zhang Yi tidak menjawab secara langsung apakah Chunlei bisa atau tidak bisa. Dia melirik pria gemuk yang telah berada di sisinya selama 3 tahun, tersenyum, dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Chunlei terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil menyeringai konyol. "Tentu saja aku hehe, kau tahu maksudku, kan, bro?" Namun ia langsung berkata dengan serius, "Namun, aku tidak akan mengizinkannya datang kecuali dirimu, tahanan, memberikan persetujuanmu." Zhang Yi bertanya sambil tersenyum, "Apakah kau sangat menyukainya?" Zhang Yi memiliki selera yang agak aneh dalam hal ini, karena dia adalah seorang pria heteroseksual dan sama sekali tidak dapat memahami Fares semacam ini. Chunlei agak tidak senang dengan tatapan Zhang Yi.
Hei, kenapa kau menatapku seperti aku orang mesum? Jika kau bicara soal menyukai seseorang, itu pasti benar. Bahkan seseorang sepertiku, setelah menghabiskan waktu bersama hari demi hari, mungkin bisa mengetahui perasaan apa yang dia miliki untukku. Nilai-nilai seseorang mengikuti penampilannya. Selama Liang yang memiliki penampilan yang cantik dan kepribadian yang lembut, bahkan jika mereka hanya dapat berkomunikasi secara spiritual, dia tetap dapat membuat Chunlei jatuh cinta padanya. Zhang Yi tidak ragu sedikit pun tentang hal ini. Penampilan Chunlei mungkin dianggap sangat tampan oleh kelompok tertentu, tapi di mata Liang Yang, dia mungkin adalah Wu Yanzu. Zhang Yi mengangguk. Baguslah kau sudah memikirkannya matang-matang. Kalau begitu, biarkan dia datang. Tapi izinkan aku memperjelas ini terlebih dahulu, dia hanya bisa tinggal di tingkat kedua benteng Skysia. Abaikan omong kosongnya, begitu dia tiba, biarkan Yang Xingxin menembaknya dengan panah terlebih dahulu. Jika dia benar-benar memiliki motif tersembunyi, Zhang Yi menyipitkan matanya, senyum dingin teruk di bibirnya. Dia tentu saja punya banyak cara untuk membuat Chunlei menyadari sifat aslinya, dan kemudian membiarkan Chunlei menanganinya sendiri. Namun jika ia tulus, Zhang Yi dengan sepenuh hati akan berharap agar Chunlei menemukan kebahagiaan. Zhang Yi langsung setuju, membuat Chunlei sangat gembira hingga ingin menerkamnya, memeluk kakinya, dan menangis bahagia. Namun, Zhang Yi mengantisipasi gerakannya dan menendangnya menjauh. Maaf, tapi tolong jaga jarak dariku sekarang dan di masa mendatang. Sebaiknya hindari kontak fisik. Zhang Yi membersihkan debu hayalan dari tubuhnya. Mungkin yang dia singkirkan bukanlah debu, melainkan aroma daftar kontak. Kita harus mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah hal ini terjadi. Jangan sampai anak ini benar-benar menjadi gay karena Liang Yang dan kemudian membahayakan orang lain. Chunlei tampak sedih dan mengangguk sambil berlinang air mata. Namun tak lama kemudian, ia dengan gembira bangkit dan menyampaikan kabar baik itu kepada Liang Yang. Setelah melihat ini, Zhang Yi tiba-tiba memiliki pikiran yang aneh. Hei, gendut, pernahkah kau berpikir untuk menyuruhnya menjalani operasi? Dengan begitu, masalahmu akan terselesaikan dengan jauh lebih baik. Chunlei melirik Zhang Yi, matanya penuh dengan rasa puas diri. Seolah-olah pernyataan itu berbunyi, seperti yang diharapkan, orang sungguhan hanyalah orang sungguhan, mereka tidak tahu apa-apa. Zhang Yi sangat marah. Sialan, aku ternyata diremehkan oleh seorang penyendiri. Sebaiknya kau jelaskan dirimu dengan jelas. Zhang Yi pura-pura memukulnya, dan Chunlei mundur. Tidak, aku akan bicara dulu, oke? Hei, Lauda, kau harus mengerti, semua wanita cantik itu sama, tapi Nan Liang yang cantik itu satu dari sejuta. Wajah Zhang Yi meringis marah. Aku benar-benar tidak mengerti, sebaiknya kau pergi dari sini. Zhang Yi mengusir Chunlei untuk menghindari dikaitkan dengan kaum gay. Chunlei bersenandung riang sambil kembali untuk berganti pakaian, menunggu Liang yang tiba. Zhang Yi dan rombongannya akan berangkat ke Gurun Sahara besok, jadi malam itu juga, sebuah pesawat V-37 akan terbang langsung dari kota Shengjing ke kota Tianhai. Pesawat itu mendarat di dekat benteng Tianhai, yang kini telah menjadi kota besar. Wilayahnya tidak terlalu luas, hanya dalam radius tidak lebih dari 10 km. Berpusat di sekitar benteng Tianhai, puluhan ribu orang membangun sebuah kota di sini. Zhang Yi duduk di taman dan memanggil Yang Xingxin. Liang yang bukanlah orang istimewa. Dia tidak layak untuk didatangi dan diberi salam secara pribadi oleh pria itu. Setelah Yang Xingxin tiba, Zhang Yi berkata, Shengjing mengirim seseorang, itu Nan Liang yang telah menyihir si gemuk. Bawa dia nanti dan tembak dia dengan panah. Ingat untuk melakukannya di belakang Chunlei, dan beri dia sedikit harga diri. Jika pihak lain benar-benar memanfaatkannya, setidaknya itu akan mencegah hati daunnya hancur. Yang Xingxin duduk di sebelah Zhang Yi, agen yang menyamar. Meng Yuanjun dan Hou Tu seharusnya tidak sebodoh itu. Zhang Yi terkekeh pelan, angin paling mematikan di dunia ini adalah obrolan ranjang. Apapun tujuannya, kau akan tahu begitu kau menginterogasinya. Bahkan agen yang terlatih pun tidak akan mampu menahan panah Yang Xingxin. Karena itu adalah perubahan kemampuan kognitif, bukan teknik sederhana seperti hipnosis. Saat Zhang Yi berbicara, dia melirik dari sudut matanya dan melihat Chunlei, mengenakan pakaian yang belum pernah ada sebelumnya, dengan gembira berlarian di luar. Sepertinya itu adalah kostum hasil kolaborasi dengan Zelda, cukup meriah, tetapi agak kekanak-kanakan. Chunlei bahkan menata rambutnya seperti orang dewasa, menggunakan setidaknya 5 pon wax rambut. Awalnya sudah cukup berminyak, tapi sekarang jadi lebih berminyak lagi. Yang Xingxin juga menghela napas, ya, bagaimana mungkin ada orang yang menyukai pria seperti ini? Tidak lama kemudian, pria dan wanita yang menyukai tipe pria seperti itu dibawa oleh Chunlei. Seperti lazimnya, pertama-tama aku harus menyampaikan penghormatanku kepada Zhang Yi. Setelah melihat Zhang Yi, Liang yang menyambutnya dengan senyum anggun dan membungkuk. Letnan Kolonel Pengawal Raungan Naga, Liang yang dari Bluebird menyapa Yang Mulia Chaos. Zhang Yi mengangguk dan bertanya sambil tersenyum. Kau pasti diminta oleh atasanmu untuk menyampaikan pesan kali ini kan? Dia menatap Chunlei. Tian Peng, mohon maaf sebentar. Kami ada urusan militer penting yang perlu dibahas. Chunlei mengangguk berulang kali. Oh, oke.
Dia memang sangat mudah ditipu. Dia mempercayai apapun yang dikatakan Jiang Yi dan buru-buru berlari kembali. Liang yang menatap Jiang Yi, membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Jiang Yi mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tunggu sebentar. Sesaat kemudian, asap hitam mengepul di samping Jiang Yi, berubah menjadi awan gelap yang besar. Di bawah awan itu, muncul sesosok malaikat yang compang-camping dan dijahit. Matanya tertutup kain hitam, mulutnya terbuka, dan tampak seperti sedang meraung kesakitan. Tetapi otot-otot di lengannya tegang dan menonjol, dan serat otot yang kuat terlihat jelas. Busur malaikat yang sangat besar itu ditarik, diarahkan ke Liang Yang, dan sebuah anak panah ditembakkan. Mata Liang Yang membelalak saat panah itu menembus dadanya. Aku sengaja memperlambat laju. Dia bisa saja menghindarinya. Yang Xingxin berkata dengan tenang. Tidak ada gunanya bersembunyi, dia pintar. Jiang Yi menyilangkan kakinya dan menatap Liang Yang dengan acuh tak acuh. Katakan padaku, apa tujuanmu datang ke sini? Liang Yang berdiri sambil tersenyum di depan Jiang Yi dan Yang Xingxin dan berkata, aku ingin lebih dekat dengan Chun Lei. Dia menghela napas. Shenjing adalah tempat yang sangat membosankan. Bukan karena cuacanya dingin, tetapi karena orang-orangnya acuh tak acuh. Di kota itu, tidak ada seorang pun yang bisa memahamiku. Saat dia mengatakan ini, raut kesepian muncul di matanya. Terutama setiap kali aku pergi ke pemandian umum, aku harus menanggung tatapan dingin dan kritik orang lain. Aku ingin masuk ke pemandian umum pria, tapi mereka tidak mengizinkanku. Aku ingin masuk ke pemandian umum wanita, tapi seseorang memanggilku orang mesum. Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Jiang Yi mengangguk, tetapi kemudian melambaikan tangannya berulang kali. Baiklah, kita tidak membahas masalah gaya hidup di sini. Aku hanya ingin bertanya apa tujuanmu datang ke sini. Selain Chun Lei, alasan apa lagi yang mungkin ada? Liang Yang berkedip. Aku seorang tentara. Aku datang karena atasanku menyuruhku. Baiklah, aku hanya akan bertanya secara singkat. Sebelum kau datang, apakah mereka memberimu tugas apapun? Liang Yang mengangguk jujur. Tugas utama adalah membangun hubungan yang lebih dekat dengan tim Chaos, menjalin persahabatan yang mendalam denganmu, dan kemudian berbicara baik tentang wilayah Shenjing untuk menghilangkan hambatan di antara kau berdua. Jiang Yi menatap Liang Yang, tetapi dia tetap diam. Jiang Yi memegang dagu dan berkata, Liang Yang kebingungan. Jiang Yi, ada lagi? Liang Yang, hah, apa lagi? Jiang Yi mencibir. Apakah mereka tidak memberikan instruksi lain? Itu saja. Jiang Yi mengerutkan kening dalam-dalam. Bukankah mereka memintamu untuk mencari tahu rahasia kami lalu mengirimkannya ke Shenjing? Liang Yang menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka mungkin punya rencana lain. Tapi ini semua pesanan yang kuterima. Terlebih lagi, dari sudut pandang anggota elit Garda Raungan Naga, mengirimku sebagai agen rahasia adalah langkah yang sangat tidak bijaksana. Pertama, targetnya terlalu jelas dan sangat mudah diungkap. Pengirimanku dari Shenjing ke sini pasti akan menarik perhatianmu dan orang-orang di sekitarmu. Kedua, jaringan informasi kota Tianhai berkelas dunia. Jika aku ingin mengirimkan informasi-informasi kembali ke Shenjing, hampir tidak mungkin informasi itu lolos dari pengawasan dan pendengaranmu. Jika mereka benar-benar ingin mengumpulkan informasi-informasi tentang kota Tianhai, cara terbaik adalah menemukan orang yang tidak mencolok untuk melakukan misi penyamaran. Jiang Yi duduk tegak dan menatap Yang Xingxin. Xingxin, bagaimana menurutmu? Yang Xingxin berkata, apa yang dia katakan itu benar. Mengingat kemampuanku, dia tidak mungkin berbohong. Ling sudah berada di level seperti dewa, dan kemampuan Yang Xingxin tidak dapat menembus penghalang mentalnya. Namun Liang yang belum mampu menangkis panah-panahnya. Tapi apakah hanya itu saja? Jiang Yi merasa hal itu agak keterlaluan. Yang Xingxin berkata dengan tenang, ia menyelinap masuk bersama angin di malam hari, memberi makan segala sesuatu secara diam-diam. Pendekatan yang paling canggih adalah menyusup secara diam-diam. Tindakan yang diambil oleh wilayah Shenjing kali ini dapat diartikan sebagai isyarat niat baik. Jiang Yi berkata dengan nada meremehkan, kerjasama memang mungkin, tetapi hanya bisa berdasarkan saling menguntungkan. Sejauh ini, mereka belum bisa banyak membantuku. Yang paling aku inginkan adalah informasi tentang klan naga Qinling. Dia mengangkat sudut bibirnya. Sepertinya mereka tidak akan berbagi ini denganku kan? Jiang Yi menatap Liang Yang, kakak atau saudari, bukankah begitu? Liang Yang menggelengkan kepalanya. Di levelku, aku tidak memiliki akses ke tingkat kecerdasan seperti itu. Yang Xingxin kemudian bertanya, bagaimana cara menghubungi wilayah Shenjing? Kita harus mengesampingkan kemungkinan bahwa pihak lain telah dirancang secara khusus untuk menghindari pertanyaan. Sebagai contoh, wilayah Shenjing tidak mengizinkan Liang Yang untuk mencuri informasi-informasi, tetapi malah menggunakan metode lain untuk mengirimkan informasi-informasi penting dari tim Jiang Yi kembali kepadanya.
Sebagai contoh, mereka akan menanyakan kebiasaan makan Jiang Yi, serta air, makanan, dan perbekalannya. Kemudian mereka akan menyerahkan informasi ini kepada seorang perantara untuk menyampaikannya kembali kepada Shen Jing. Setelah berpikir sejenak, Liang yang menjawab, jika kita perlu saling menghubungi, kita bisa menggunakan perangkat komunikasi. Dia tersenyum tipis dan berkata, tapi di sini, mustahil bagi informasi manapun untuk melewati jaringan informasimu bukan? Ahli strategi legendaris kota Tianhai, Nona Yang Xingxin, Ibu Suri dari Barat. Setelah bencana Chernobyl, Yang Xingxin akhirnya muncul di hadapan dunia, memberitahu orang-orang betapa dahsyat kekuatannya. Langkah terakhir, khususnya, yang melibatkan pengorbanan bidak daripada kehilangan inisiatif, benar-benar menakjubkan. Hal ini memungkinkannya untuk keluar dari tempat persembunyiannya yang sudah lama. Naga yang tersembunyi itu tidak berada di jurang, tetapi muncul di lapangan. Oleh karena itu, ia secara resmi diberi gelar mitologis Ibu Ratu dari Barat. Kemampuan komputer Yang Xingxin benar-benar kelas atas di dunia saat ini, dan memang tidak ada seorang pun yang dapat menembus jaringan informasi kota Tianhai yang dibangunnya seorang diri. Selain itu, ia memiliki seorang jenius mekanik, Lukeran, yang membantunya, membuatnya benar-benar unggul dari dunia dalam hal sistem perangkat keras. Yang Xingxin terus menanyakan apakah Liang yang akan menyampaikan informasi ke dunia luar melalui cara lain, tetapi tidak ada hal seperti itu. Setelah mengkonfirmasi informasi tersebut, Jiang Yi yakin bahwa Liang yang tidak datang ke sini sebagai agen rahasia. Meng Yuanjun dan Hou Tu tidak bodoh. Mereka tidak akan menanam mata-mata secara terang-terangan seperti itu. Ini lebih tentang mendekati dan mengambil hati mereka. Jadi, tujuan sebenarnya Liang yang datang ke sini adalah, Yang Xingxin menatap Jiang Yi, dan keduanya berkata serempak, untuk mengatur perjodohan. Kedengarannya agak menggelikan, tetapi itulah kenyataannya. Jiang Yi berdiri dari kursinya dan berkata dengan tenang, jika memang begitu, maka tetaplah di sini. Yang Xingxin mengangguk. Tentu, sambil berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan lengan malaikat itu tumpang tindih dengan tangan kanannya, menunjuk ke udara. Kemudian, cahaya bintang keemasan berkilauan di antara jari-jarinya, dan dia mulai menulis di udara. Jika ada yang melakukan sesuatu untuk mengkhianati Jiang Yi dan timnya, bahkan jika niat itu muncul sebelum diwujudkan, nyawa mereka akan berakhir. Sederetan karakter emas muncul di udara, lalu berubah menjadi panah emas. Dia memasang anak panah pada busur panjang penghakiman, menarik tali busurnya sendiri, dan membidik Liang Yang. Ini adalah salah satu kemampuanku, panah pembawa kabar, yang akan menanamkan aturan di dalam dirimu. Aturan ini akan menyertaimu sepanjang hidupmu, menjadi perintah pertama dalam hidupmu. Begitu kau melanggarnya, konsekuensinya akan seperti yang tertulis dalam kitab itu, yaitu mengambil nyawamu. Liang Yang ragu sejenak, lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi rileks. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak punya hak untuk menolak. Anak panah itu menembus jantungnya, tetapi Liang yang tidak merasakan apapun. Yang Xingxin menyingkirkan wujud nyata boneka jatuh, mengangkat jarinya sedikit, menunjuk ke arahnya, dan berkata, kau bisa mencobanya sekarang. Ciptakan pikiran untuk membunuhku dan kakak Jiang Yi di dalam hatimu. Lihat apakah kemampuanku palsu. Setelah memikirkannya, Liang yang memutuskan untuk melakukan seperti yang disarankan Yang Xingxin, tetapi dia tidak berani terlalu gegabah dan hanya memiliki beberapa pikiran buruk. Sesaat kemudian, pupil matanya menyempit tajam, dan napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Dia segera menutupi dadanya, karena barusan dia merasa seolah-olah sebuah tangan besar telah meremas jantungnya dengan erat, hampir menghancurkannya. Di atas hatinya, sebuah rantai tak terlihat telah mengikat hidupnya dengan erat. Itulah kekuatan sebuah sumpah. Selain itu, hal ini akan terus menghantui Liang yang seumur hidupnya, kecuali jika Yang Xingxin sendiri yang menyelesaikannya. Suara Yang Xingxin terdengar tanpa emosi, ngomong-ngomong, bahkan jika aku mati, itu tidak bisa dilepaskan. Malah, itu akan memperkuat kekuatan tekadku, membuat kekuatan pengikatnya semakin kuat. Aku mengerti. Liang yang menenangkan napasnya dan senyum muncul di wajahnya. Aku sangat berharap bisa bergabung denganmu, dan aku tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakanmu. Barulah setelah polis asuransi ini diterbitkan, Jiang Yi akhirnya merasa benar-benar tenang. Dia jelas membutuhkan saluran komunikasi dengan wilayah Shenjing. Namun, bersikap pasif dalam melakukan sesuatu bukanlah sifatnya. Jiang Yi memandang Liang Yang sambil tersenyum. Ingat, kau adalah salah satu dari kami. Jadi izinkan aku bertanya, jika aku ingin menyusup ke wilayah Shenjing dan mendapatkan informasi rahasia mereka, bagaimana caranya? Inilah Jiang Yi. Dia akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Dia takut orang lain akan memata-matainya, tetapi dia segera mencoba menggunakan skema kontraspionase. Senyum Liang yang tampak canggung namun sopan. Ini pasti agak sulit. Lagi pula, hanya sedikit orang yang mengetahui informasi lingkaran inti, dan bahkan mutan yang menjalankan misi pun tidak dapat memahami rantai informasi lengkapnya. Untuk bisa mendekati mereka, seseorang harus menjadi salah satu anggota berpangkat tertinggi dari 36 jenderal surgawi, atau salah satu dari 12 zodiak yang baru dibentuk.
Namun, bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Dia menatap Yang Xingxin, kemampuan Nona yang masih diselimuti misteri di wilayah Shenjing. Jika dia bisa mengendalikan seseorang dalam waktu lama, maka dia memiliki kesempatan untuk bertindak melawan para petinggi Garda Naga, anggota berpangkat tinggi dari Garda Raungan Naga. Jiang Yi mengusap dagunya, matanya semakin berbinar. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Mereka selalu menyembunyikan sesuatu dariku, sudah saatnya memberi mereka pelajaran. Dia menoleh ke Yang Xingxin dan berkata, lain kali, mari kita panggil Xiang Dawen keluar dan tembak dia dengan panah. Xingxin, bisakah kau sepenuhnya mengubahnya menjadi budak di bawah kendalimu? Yang Xingxin dengan tenang berkata, kalahkan dia dulu, lalu biarkan aku menembaknya dengan panah. Mengendalikannya untuk sementara waktu tidak akan menjadi masalah. Namun, cepat atau lambat dia akan sadar kembali, dan kemudian akan sulit untuk menjelaskan kepada kita dan wilayah Shenjing. Semakin kuat seorang mutan, semakin sulit mereka dikendalikan, dan semakin singkat waktu pengendaliannya. Dari perspektif teori kemampuan supranatural berasal dari esensi spiritual dan kekuatan psikis. Oleh karena itu, semakin kuat makhluk supranatural, semakin kuat pula kekuatan psikis mereka, dan semakin sedikit mereka terpengaruh oleh aturan eksternal dan pengaruh psikis. Jadi begitu, Jiang Yi menyentuh dagunya. Masalah ini memang tidak mudah ditangani. Dia melirik Liang Yang, memasang ekspresi ramah, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, mulai sekarang kita semua bersaudara. Nanti aku akan minta Chunlei mengatur akomodasi untukmu. Dia memanggil Chunlei melalui alat komunikasi, dan pria itu segera bergegas datang. Bos, apakah kalian sudah selesai bicara? Chunlei terkekeh, tetapi matanya terus melirik ke arah Liang Yang. Chunlei bukannya bodoh. Dia cepat menyadari bahwa Jiang Yi sedang menguji Liang Yang, dan dia merasa sedikit gugup. Melihat Liang Yang baik-baik saja, aku menghela napas lega. Jiang Yi berkata, mulai sekarang, kita semua berada di pihak yang sama. Pergi dan siapkan kamar untukku. Sambil berbicara, Jiang Yi membuka dimensi alternatifnya dan mengeluarkan satu set lengkap furnitur dari gudang besar itu, lalu melemparkannya ke tanah. Salah satunya adalah tempat tidur yang sangat besar dan empuk. Jangan bilang kakakmu tidak merawatmu. Semua perabot ini berkualitas tinggi, terutama ranjang ini, yang sangat awet. Wajah Chunlei memerah seperti habis direbus, dan dia melambaikan tangannya dengan panik. Tuan tahanan, apa yang kau katakan? Jiang Yi tertawa kecil. Kita semua berada di pihak yang sama, mengapa kau berpura-pura denganku? Meskipun aku tidak bisa membiarkannya tinggal di penampungan sekarang, kau bisa pindah dan tinggal bersamanya. Dia menarik Chunlei ke samping dan berkata dengan sungguh-sungguh, akhir-akhir ini aku cukup sibuk, dan kau belum bisa pergi ke kota Blizzard. Aku tahu kau menderita. Sekarang aku telah menciptakan kesempatan yang begitu baik untukmu, kau harus memanfaatkannya. Sambil berbicara, Jiang Yi merendahkan suaranya, temui aku nanti, aku sudah menyiapkan beberapa properti khusus untukmu. Aku tidak bisa memberikannya di depan orang lain, jadi kembalilah dan ambil nanti. Ya Tuhan, aku bukan orang seperti itu. Chunlei membantah sambil tersipu. Aku memiliki hubungan yang sangat platonis dengannya. Dia sangat ragu-ragu dan canggung, persis seperti seorang istri muda yang pemalu. Kau beneran mengemasnya untukku ya? Jiang Yi memutar matanya. Chunlei berkata dengan serius, bos, seorang pendamping spiritual adalah hal yang paling berharga. Kekaguman terbesarku adalah Plato. Jiang Yi terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menepuk bahu Chunlei dan memberinya tatapan yang memberi semangat. Seperti yang pernah dikatakan Lu Xun, awalnya tidak ada jalan di dunia ini, tetapi seiring semakin banyak orang berjalan di atasnya, jalan-jalan terbentuk secara alami. Kita harus cukup berani untuk mencoba dan membuka jalan baru. Chunlei, kau akan mengerti nanti. Chunlei pergi bersama Liang Yang, dan Jiang Yi menghela napas lega melihat penampilan Chunlei yang konyol. Chunlei telah berada di sisinya selama 3 tahun, dan hidupnya kini dianggap lengkap. Tetapi Chunlei masih memiliki beberapa kekurangan spiritual. Sekarang, kesenjangan ini telah terisi. Meskipun Jiang Yi merasa agak sulit untuk memahaminya, yang bisa dia katakan hanyalah berkah. Kedatangan Liang Yang tidak menimbulkan kehebohan di markas, karena Jiang Yi tidak terlalu menganggapnya serius. Dia hanya mengundang Liang Yang untuk makan malam-malam itu dan memperkenalkannya kepada semua orang. Untungnya, ini bukan kali pertama kelompok itu melihatnya, jadi meskipun mata mereka penuh rasa ingin tahu, mereka semua tetap cukup tenang. Namun tak lama kemudian, Liang Yang menjadi akrab dengan semua orang. Dia memiliki kepribadian yang sangat ceria dan bergaul dengan sangat baik dengan Zhou Qier dan yang lainnya, saling memanggil seperti saudara perempuan. Setelah makan malam, mereka duduk di sofa dan mengobrol tentang kosmetik dan gosip. Terutama setelah mengetahui profesi dan kemampuan Zhou Qier, matanya berbinar, dan dia mulai mendiskusikan operasi plastik dengannya. Jiang Yi, bersama dengan Chunlei, Paman Yu, dan seekor kucing jantan, sedang mengamati dari sisi lain, menciptakan pemandangan yang terasa hangat sekaligus aneh. Saudari Qier, izinkan aku bercerita, ini adalah beruang yang sengaja aku buat di Sila. Teknologi mereka di bidang ini sungguh menakjubkan. Tapi siapa sangka, ketika kiamat tiba, oh celaka, semua rumah sakit bedah plastik gulung tikar.
Sekarang, saat cuaca agak dingin, rasanya seperti aku sedang menahan 2 bongkah es di dadaku. Masalah ini mudah dipecahkan. Nanti aku akan melakukan operasi kecil untukmu dan membuatmu benar-benar alami. Benarkah? Terima kasih, Kak. Kak baik sekali. Zhang Yi bergidik membayangkan bahwa beberapa tahun yang lalu ia adalah seorang pria. Dia menepuk bahu Chunlei. Jika dia sadar, biarkan Kier membantunya sepenuhnya berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita selesaikan, yaitu kalian berdua tidak bisa punya anak. Paman Yu mengelus dagunya yang ditumbuhi janggut tipis dan berkata perlahan, mungkin, ini bukanlah hal yang buruk. Zhang Yi terdiam selama 2 detik, lalu perlahan mengangguk. Pada malam hari, Chunlei mengantar Liang Yang pulang. Mereka akan berangkat ke Gurun Sahara keesokan harinya, jadi mereka perlu beristirahat. Namun, sebelum mereka pergi, Zhang Yi secara khusus memberi instruksi kepada Chunlei, lagi pula, kami tidak akan merindukanmu untuk sementara waktu saat kami bertarung, jadi tidak apa-apa, kau harus sibuk malam ini. Jarak membuat hati semakin rindu, aku mengerti. Chunlei dan Liang Yang tiba di halaman dan berjalan-jalan di taman yang luas. Langit dipenuhi bintang, yang merupakan teknologi yang sangat sederhana yang sudah dimungkinkan beberapa dekade lalu, sehingga memungkinkan orang untuk menikmati keindahan langit malam bahkan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang. Liang Yang mendongak dan tak kuasa menahan diri untuk berseru, sungguh menyenangkan. Semua orang di sini terasa sangat baik dan ramah. Rasanya tidak seperti kelompok yang hierarkis. Lebih terasa seperti keluarga. Chu yang gendut menundukkan matanya dan berpikir sejenak, lalu senyum bahagia muncul di bibirnya. Hehe, itu semua karena Lauda sangat baik kepada kami. Ada suatu masa ketika dia berkali-kali memikirkan hal ini, bahwa Zhang Yi akan mengusirnya dari villa dan membuatnya bergabung dengan tim supernatural di bawah. Namun hingga kini, tak satu pun dari teman-teman lamaku yang hilang. Rasanya sangat menyenangkan dikelilingi keluarga. Mata Liang yang dipenuhi rasa iri. Chunlei meneliti profil Liang Yang. Dia memang sangat cantik. Lagi pula, ada perbedaan signifikan antara struktur tulang pria dan wanita, dan dia telah melewati banyak kesulitan untuk mencapai penampilannya saat ini. Namun keindahan yang tidak nyaman ini justru semakin memikat. Mata Chunlei melembut karena iba, dan akhirnya dia mengucapkan beberapa kata yang telah lama terpendam di dalam dirinya. Kau pasti sudah banyak menderita selama bertahun-tahun kan? Jika dia tidak memiliki masa kecil yang traumatis, mengapa dia begitu gemar mengenakan pakaian wanita dan berdandan seperti perempuan? Meskipun sangat menawan, Chunlei membayangkan banyak hal tragis, dan matanya menjadi semakin menyedihkan. Liang Yang tertawa terbahak-bahak. Apakah rasanya pahit? Seharusnya begitu. Dia mendongak ke langit. Kesedihan samar terpancar di balik senyumnya. Tidak apa-apa. Kemampuan supranatural manusia sebagian besar mencerminkan keinginan batin mereka. Kemampuan Liang Yang adalah intervensi ilahi, yang memungkinkannya memperoleh berbagai kemampuan dengan mengembangkan keilahiannya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat pandai berpura-pura. Hanya saat berada di depan Chunlei, dia tidak perlu berpura-pura. Karena otakku gendut itu sangat mudah ditipu. Apapun yang dia katakan, bahkan jika itu sesuatu yang keterlaluan, dia hanya akan membelalakan matanya dan berseru, "Oh, begitu. Ya Tuhan, itu luar biasa." Keluarga Liang Yang tidak bahagia. Seperti banyak orang lainnya, ia lahir di keluarga yang berantakan. Dia kekurangan kasih sayang, bukan karena orang tuanya memperlakukannya dengan buruk, tetapi karena kemiskinan. Terlahir dalam keluarga miskin, orang tuanya tidak punya banyak waktu untuk bersamanya, yang memupuk sifatnya yang sensitif dan tidak percaya diri sejak usia muda. Hidup dengan penuh kehati-hatian, ia menjadi mahir dalam membaca ekspresi orang lain dan mengubah dirinya agar sesuai dengan harapan mereka. Tujuan awal pembuatan pakaian wanita hanyalah untuk menghasilkan lebih banyak uang. Namun secara bertahap, ia menemukan jati diri lain dalam tubuh laki-lakinya dan penampilan perempuannya serta dalam pakaian wanita. Dia benar-benar mengisolasi diri, mengubah dirinya menjadi wanita cantik tanpa hubungan apapun dengan dirinya yang semula. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan Liang Yang, yang mewakili aspek perempuan, tidak akan menyebabkan dia dirugikan. Sekalipun kau menghasilkan uang dengan cara yang paling sederhana, kau secara bertahap akan mampu berdamai dengan diri sendiri. Sebenarnya, terkadang aku cukup rentan. Ketika kau seorang pria, dunia umumnya menuntutmu untuk menjadi kuat dan menanggung segalanya. Tetapi ketika kau menjadi seorang wanita yang lembut dan cantik, banyak orang akan berinisiatif untuk merawatmu. Yang dia inginkan hanyalah cinta yang tidak pernah berkesempatan dia terima di masa kecilnya. Liang Yang tersenyum dan mulai terbuka kepada Chunlei, lalu dengan akrab merangkul lengannya dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Chunlei mencium aroma yang menggoda, manis dan menyenangkan, tetapi dia tidak bisa memastikan apakah itu aroma sabun mandi atau sampo bermerek tertentu, atau sesuatu yang lain sama sekali. Jangan kembali malam ini. Liang Yang dengan lembut membuka bibir merahnya. Tubuh Chunlei menegang. Ini. Melihat ekspresi malunya, Liang Yang terkekeh. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya sudah lama tidak bertemu denganmu dan ingin kau menemaniku dan mengobrol santai.
Chunlei menghela napas lega, tetapi entah mengapa, ia merasakan kehilangan, tidak ada yang dibicarakan malam itu. Keesokan harinya, semua orang sudah sepenuhnya siap untuk menuju gurun Sahara. Chu yang gendut berjalan mendekat dengan mata penda, sementara Li Yang dengan penuh perhatian datang membantu Yang Mi dan Zhou Haimei menyiapkan sarapan. Terlahir dalam kemiskinan, ia mengembangkan kemampuan untuk membaca ekspresi dan suasana hati orang lain, sehingga ia sangat pandai menyenangkan orang lain dan mudah mendapatkan simpati mereka. Bahkan Zhang Yi pun harus mengakui bahwa jika dia benar-benar seorang wanita, dia mungkin tidak akan mampu menahan antusiasmenya. Jadi, ketika mereka melihat penampilan Chunlei yang lusuh, Zhang Yi, Paman Yu, dan Hua Hua saling bertukar pandang, dan mereka berdua serta kucing itu semuanya menunjukkan ekspresi jahat di mata mereka. "Hei, Chunlei, kau pasti sangat sibuk semalam." Paman Yu mengedipkan mata pada Chunlei. Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bolehkah aku bertanya, dalam hubungan kalian, siapa yang mengambil inisiatif?" Chunlei mengepalkan tinjunya dengan marah. "Hei, jangan sebarkan rumor. Kami tidak melakukan apapun semalam, kami hanya duduk di sana sepanjang malam." "Oh, meong 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 meong." Zhang Yi dan dua orang lainnya mengeluarkan lolongan gembira secara bersamaan. "Kau melakukannya sepanjang malam? Serius? Kau seberani itu? Kau benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dia pasti sudah minum obat." Chunlei kemudian menyadari bahwa mereka telah salah paham dan melambaikan tangannya berulang kali untuk menjelaskan. "Intinya hanya duduk bersama dan mengobrol. Lagi pula kami telah berkomunikasi secara daring selama beberapa tahun terakhir, dan ini adalah pertama kalinya kami benar-benar bisa duduk bersama. Tentu saja, kami punya banyak hal untuk dibicarakan." Zhang Yi menatap Paman Yu. "Paman Yu, apakah Paman Yu percaya?" Paman Yu mendengus melalui hidungnya. "Aku tidak percaya." Zhang Yi menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak percaya." Hua Hua menggelengkan kepalanya. "Aku juga." Chunlei gemetar karena marah. "Kami tidak bersalah. Jangan bicara omong kosong, aku akan sangat malu jika dia mendengar kami." Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan cemas. Pada saat itu, Zhang Yi dan Paman Yu benar-benar yakin bahwa Chunlei benar-benar sedang jatuh cinta. Selain itu adalah jenis cinta polos yang biasa dimiliki siswa sekolah menengah pertama. Luar biasa sekali. Zhang Yi mengangkat bahu. "Baiklah, ayo sarapan. Aku sudah mengatur untuk bertemu Orip di dekat mata iblis pukul 10 pagi. Hanya sejumlah kecil orang yang ikut dalam misi ini. Hampir seluruh anggota pasukan bayangan tetap berada di kota Tianhai untuk melanjutkan pembangunan kota Tianhai." Tim yang diperkuat Zhang Yi hanya terdiri dari anggota inti timnya, bersama dengan Deng Shentong. Tujuan utama misi ini adalah untuk menyegel Mamon, menghilangkan tato mata iblis darinya dan Yang Xingxin, serta menemukan cangkang humanoid Ling. Tentu saja, rahasia itu tidak boleh diketahui oleh terlalu banyak orang. Li Yang dengan tekun menyiapkan sarapan untuk semua orang. Setelah selesai makan, dia dengan patuh bangkit dan pergi, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dia sangat bijaksana, tidak menyangka Zhang Yi akan membawanya serta dalam misi ini. Chunlei menatapnya dengan sedikit enggan, lalu menundukkan kepalanya ke dalam mangkuk nasi dan makan nasinya dengan tergesa-gesa. Melihat hal itu, Zhang Yi dengan tenang berkata kepada Li Yang, "Nona Li, mengapa kau tidak bergabung dengan kami dalam misi ini?" Mendengar itu, semua orang di meja menatapnya dengan heran. Chunlei sangat terkejut hingga nasi di mulutnya tumpah ke dalam mangkuk. Apakah ukurannya benar-benar sebesar itu? Zhang Yi dengan tenang berkata, "Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak berguna berada di sekitarku. Wilayah Shenjing mengirimmu ke sini bukan untuk menjadi maskot. Kau harus membuktikan kemampuanmu." Dia menatap Li Yang. "Letnan Kolonel Long Ningwei adalah orang paling elit di seluruh kerajaan Huasu. Aku tidak akan menyia-nyiakan orang seperti dia." Ke-36 Jenderal Surgawi dari Garda Raungan Naga semuanya memiliki keterampilan yang luar biasa. Meskipun Qin Miao bukan salah satu dari 36 Jenderal Surgawi, dia telah menunjukkan kemampuan tempur yang sangat kuat dalam operasi sebelumnya. Kemampuan bertarung dan kecerdasan mereka sama-sama luar biasa. Bahkan di dalam tim Zhang Yi, bakat supranaturalnya mungkin hanya kalah dari Zhang Yi dan Yang Xingxin. Jangan lupa, Zhang Yi adalah satu-satunya di timnya yang memiliki kemampuan level Epsilon alami. Yang lainnya juga dibina oleh Zhang Yi dengan sumber da'a. Adapun Li Yang, dia adalah sosok yang kejam dengan pelatihan formal dan pengalaman profesional dari pasukan terkuat di kerajaan Huasu. Zhang Yi memiliki gagasan untuk merawatnya. Lagi pula, dengan ujian Yang Xingxin dan kekuatan pengikat panah sumpah, orang seperti ini sangat dapat diandalkan. Zhang Yi menunjuk ke Yang Xingxin di sampingnya. "Mulai sekarang, kau akan bekerja bersama Xingxin." Liang yang terkejut karena Zhang Yi akan membawanya dalam sebuah misi secepat itu, dan dia sangat terharu. Dia meletakkan kedua tangannya di depan tubuhnya dan membungkuk dengan hormat, sambil berkata, "Terima kasih, Yang Mulia Chaos." Yang Xingxin tidak keberatan. Dia bukanlah petarung langsung dan membutuhkan asisten di sisinya. Selain itu, dia memegang kendali atas hidup dan mati Liang yang dapat mencegah terjadinya peristiwa tak terduga padanya. Chunlei menatap Zhang Yi dengan mata penuh rasa terima kasih.
Berpikir bahwa Zhang Yi telah melakukan semua ini untuknya, dan beberapa liter air mata kembali menggenang di matanya. Setelah makan, Zhang Yi beristirahat sejenak agar makanan dapat dicerna sepenuhnya dan tubuhnya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Setelah meninggalkan Baili Changqing untuk mengawasi seluruh pangkalan, dia menempatkan semua orang ke ruang bayangan Muyan, menyingkirkan benteng Tianhai, lalu menuju Gurun Sahara. Dia tiba di lokasi yang disepakati dalam waktu singkat. Kecepatan ini sering membuat Zhang Yi bercanda dalam hati bahwa jika suatu hari dunia damai, dia akan membuka perusahaan logistik yang khusus bergerak di bidang bisnis internasional dan akan segera menjadi orang terkaya di dunia. Di hamparan gurun yang luas, pasir kuning berputar-putar tertiup angin, dan udaranya kering serta dingin. Ini adalah kota kuno Seru, yang kini menjadi kota terpencil, dengan sebagian besar wilayahnya terendam oleh pasir kuning. Meskipun es dan salju jarang terlihat, hawa dingin musim dingin masih terasa di udara. Zhang Yi tiba tepat waktu, sementara yang lain sudah tiba sejak lama. Sebuah portal dimensi terbuka di udara, dan kakinya mendarat di sebuah menara terpencil di kota kuno Seru. Begitu dia muncul, dia merasakan suasana dingin yang mencekam. Bau samar darah tercium dari berbagai arah. Itulah darah dan isi perut yang berasal dari mereka yang telah lama berada di medan perang dan telah membunuh banyak orang. Zhang Yi memandang ke bawah dari posisinya yang tinggi dan dengan cepat mengamati semua pasukan yang ada. Oribu mengenakan jubah merah di atas baju zirah putih yang dihiasi dengan stigmata malaikat emas. Di sampingnya berdiri dua satria, yang pakaiannya cukup khas, tidak seperti satria di belakang mereka. Salah satunya memiliki simbol matahari yang menghiasi baju zirah dan senjatanya, sementara yang lainnya memiliki simbol bulan di tubuhnya. Untuk misi ini, Satria Templar mengirimkan lebih dari 30 orang, yang semuanya adalah pasukan elit. Di arah lain, sosok Saladin tidak mungkin terlihat kecuali kau sengaja mengamatinya. Dia bersembunyi di balik bayangan dinding dan reruntuhan yang hancur, seperti kelelawar raksasa. Jika dia tidak mempertahankan bentuk tiga dimensinya, Zhang Yi tidak akan bisa menemukannya. Ia hanya ditemani oleh dua orang, seorang pria tua dengan kain putih yang dililitkan di kepalanya dan punggung bungkuk, serta seorang pemuda tinggi kurus dengan kulit pucat dan mata hitam tajam. Meskipun tampaknya hanya ada 3 orang, bayangan Saladin menyembunyikan banyak sekali iblis bayangan pembunuh. Di arah lain, terdapat formasi pertempuran mutan dari Asgard. Mereka dipimpin oleh 3 pemimpin kuil Asgardian, Odin, penguasa 9 alam dan raja para dewa, Hela, dewi kematian, dan Loki, dewa kenakalan. Pada saat itu, Odin melepas helm peraknya, memperlihatkan wajahnya yang agak pucat, tetapi matanya yang tajam dipenuhi dengan kegilaan yang mendominasi. Dia sedang memberikan pidato penyemangat sebelum pertempuran kepada para prajurit Valhalla-nya. Suaranya yang penuh gairah dan menggelegar, tanpa menghiraukan makhluk gaib lain di sekitarnya, disampaikan dalam bahasa Prusia yang kuat dan beresonansi, yang membangkitkan semangat setiap orang yang mendengarnya. Dia adalah seorang orator ulung, dan Zhang Yi samar-samar mendengar beberapa bagian pidatonya, yang menurutnya sangat menginspirasi. Apa kau tahu berapa nilai satu esensi dewa saat ini? Nilainya setara dengan 500.000 rudal balistik antar benua. Kau bahkan tidak bisa memindahkannya meskipun menggunakan kereta api. Tapi sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika kita memasuki sarang dewa iblis kuno, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun tersebut. Kita tidak punya banyak kesempatan lagi. Jika kita berhasil, semua orang di sini akan punya kesempatan untuk duduk di tahta Asgard. Aku sudah membuat kursi tahta yang baru. Selanjutnya, maukah kau menjadi penguasa keempat? Kau, atau kau? Jari-jarinya dengan cepat menyapu tubuh para prajurit di hadapannya, yang meraung kegirangan, mendambakan kehormatan. Setiap orang memiliki kesempatan ini. Berjuanglah untuk kebangkitan aliansi Eropa Raya, untuk garis keturunan Jerman yang mulia. Oh, semangat juang para prajurit benar-benar berkobar, dan mereka tak sabar untuk pergi dan melawan musuh sampai mati. Zhang Yi mengangguk, dia benar-benar berbakat. Di arah yang berlawanan, ada beberapa orang yang berpenampilan aneh. Mereka adalah penduduk asli Afrika berkulit hitam, tetapi bahkan hingga hari ini, mereka masih mengenakan kulit binatang dan berjalan tanpa alas kaki, yang masih memberikan perasaan aneh bagi orang-orang. Orang-orang ini adalah para pemimpin kuat dari Klano, suku asli terbesar di Afrika. Sambil memegang tongkat kerajaan dari tulang putih yang dibungkus emas, pria paruh baya yang berdiri di hadapan kerumunan itu adalah patriark klan Eo. Eode Wumu Wei Wei Nnyr, Tuen, Wei Wen Mo Ben O Sabiao, atau Eode Biao singkatnya. Ketiga pemuda energik yang mengikutinya dari belakang adalah anggota klan Eo yang paling menonjol, yang kekuatannya hanya kalah darinya. Langit yang luas, samudra yang luas, dan bumi yang luas.
Sejumlah besar anggota klan mengikuti di belakang mereka. Jiang Yi tidak dapat melihat mereka dengan jelas dan hanya dapat membedakan mereka dari pakaian mereka. Hanya keempat orang Arman yang memiliki pakaian khas yang membuat mereka mudah dikenali. Yang lainnya tampak hampir sama. Tentu saja, mereka mungkin merasakan hal yang sama terhadap Jiang Yi dan kelompoknya. Jiang Yi secara naluriah ingin menjaga jarak dari mereka, karena klan Eo mempraktikkan sejenis perdukunan di daerah tersebut, dan metode mereka yang paling mahir adalah meracuni dan mengutuk. Berada di dekat orang seperti ini membutuhkan kewaspadaan terus-menerus, atau kau mungkin tanpa sadar terkena kutukan. Dia bertanya-tanya mengapa Orit ingin merekrut kelompok orang ini untuk bertindak bersama. Namun, Olep telah memberitahu Jiang Yi bahwa orang-orang ini secara teoritis adalah manusia tertua. Menurut genetika, manusia berasal dari Afrika dan kemudian bermigrasi ke benua lain. Alasan mengapa klan Eo mempertahankan adat istiadat primitif mereka adalah karena mantra-mantra perdukunan mereka, yang diwariskan dari leluhur mereka, memiliki kemampuan untuk menjaga agar tanah tersebut tetap tersegel. Selain orang-orang ini, Jiang Yi juga bertemu dengan kenalan lainnya. Kaum terbuang di Kolombia, Lord of the Ocean John Cartayas, Billy the Kid. Keterlibatan Kolombia sangat diperlukan dalam masalah ini. Dua negara lain yang masuk dalam 10 besar, Fremont dan Ivimers, terlalu sibuk mengurus urusan dalam negeri setelah perang sehingga tidak dapat berpartisipasi. Di sisi lain, Britania kemungkinan besar tidak akan diundang oleh Orit karena Raja Arthur dan para anggota Satria Meja Bundar hampir semuanya adalah tokoh-tokoh tingkat atas yang berkolaborasi dengan organisasi mata. Selain individu-individu ini, tim mutan papan atas dunia hampir lengkap. Namun, jelas bahwa baik Cartayos maupun Billy the Kid tidak mampu memimpin operasi ini. Jiang Yi mengira Brian akan datang kali ini, tetapi yang mengejutkan, wajah baru muncul. Seorang pria bertubuh kekar, tingginya lebih dari 2 meter. Ketika Jiang Yi menatapnya, dia seolah merasakannya dan menoleh, memperlihatkan senyum ramah dan mengangguk kepada Jiang Yi. Jiang Yi segera mencari di basis data informasi. Kerajaan Wachu memiliki basis data informasi terpadu untuk mutan kuat dari seluruh dunia. Setiap mutan yang muncul di garis depan medan perang akan tercatat. Namun setelah dicari, informasi tentang orang di hadapanku ternyata nol. Dengan kata lain, dia belum pernah muncul di depan umum. Jiang Yi bertanya kepada Deng Shentong, "Deng Tua, keluarga Dengmu memiliki jaringan informasi yang luas. Apakah kau tahu siapa orang ini?" Kemudian, bab 1915 sampai 1920, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, gas terus boy. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja. Adios.